itu dia termasuk dalam kajian yang dikatakan psikologi energi, ya. Tetapi kalau kita bicara dalam kajian-kajian keislaman, agama, ya, memang Allah menetapkan kehidupan ini dalam keadaan yang seimbang, ya. Nah, istilahnya itu saya gunakan di sini Bapak Ibu. Ya, saya gunakan apa istilahnya? Tawazun, itulah keseimbangan yang dibahasakan dalam Al-Quran, yang dikatakan mizan, ya, timbangannya itu sendiri mizan, dan keseimbangan itu adalah tawazun. Jadi sehingga Bapak Ibu sebenarnya karena Allah menciptakan keseimbangan, baik itu dari satuan terkecil energi, kemudian dunia kedokteran mengatakan homeostasis, ya. Kalau kita bicara mulai dari mikro, makro, sampai ke suprakosmos, itu semuanya kosmos. Mereka itu seimbang. Karena apa? Mereka dalam bentuk ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Kalau saja di dalam tubuh kita ini sudah tidak seimbang, sudah banyak masalah Bapak Ibu. Andai saja makrokosmos di luar tubuh kita ini tidak seimbang, kita udah lama kiamat Bapak Ibu, ya. Karena planet udah saling tabrakan. Nah, di tubuh kita ini sendiri sudah ada keseimbangan. Namun kenapa kita sakit? Karena ya kita memperlakukannya tidak seimbang. Nah, jadi ini sangat dalam ya pengertiannya ya. Jadi kalau kita mencapai keseimbangan itu, insya Allah kita sehat. Jelas sampai di sini ya. Jadi menarik ini ketika kita belajar holistic health ya, kemudian kita padukan dengan pendekatan salah satunya EFT, itu kita pelan-pelan harus mulai mengerti. Oh, hidup ini sebenarnya indah, sederhana. Kalau kita mendapatkan hal-hal seperti ini menjadi kalau di dalam kita membuka lemari itu, membuka pintu, membuka jendela yang ada kuncinya, ini menjadi master key. Master key itu adalah kunci utama, Bapak Ibu. Dia bisa membuka kemana saja. Apa itu? Yaitu tawazun, ya, keseimbangan diri, ya, keseimbangan. Jadi kata kuncinya adalah keseimbangan. Baik, karena dia ini terdiri dari mind, body, and soul, maka kita akan mengkajinya satu-satu, Bapak Ibu. Tentu yang pertama kali yang kita tahu, oh ilmu kedokteran itu menilai secara fisik, maka kita akan banyak mendiskusikan yang pertama itu adalah masalah fisik. Ya, baik. Nah, sekarang apabila bicara soal fisik, Bapak Ibu, ini saya ambil ya, dan ini juga yang saya belajar dari Dr. Hussein, gitu ya, bahwa di abad 19 itu ada seorang dokter, Bapak Ibu, namanya Samuel Hahnemann, ya. Ini namanya, ya. Lihat saja ya, orang pintar kepalanya sampai botak begitu ya. Tapi kita tidak mendiskreditkan orang berkepala botak ya. Pada umumnya profesor itu kepalanya botak. Samuel Hahnemann ini Bapak Ibu hidup di abad 19. Pendidikannya dokter, ya. Tetapi dia mendengarkan nuraninya. Dia mendengarkan nuraninya, dibuka matanya, tidak menjadi kacamata kuda, maka dia coba ya mendengar jeritan dari pasien-pasiennya, sehingga dari pola makan dia mengembangkan ada namanya homeopati. Ya, mungkin di perkuliahan kita belum ada homeopati karena pakar homeopati di Indonesia saya belum ketemu ya. Karena kalau homeopati di Malaysia saya udah tahu, bahkan saya udah pernah ke pabriknya ya. Dan dulu ada sekolahnya, memang dokter homeopati ya. Ada programnya di Kedah itu saya pernah datang ke sana, tapi sekarang saya lihat sudah tutup ya. Nah, jadi Samuel Hahnemann ini dia seorang dokter yang mulai berpikir secara holistik karena dari dengan penjeritan-jeritan pasien-pasiennya. Sehingga dia mengeluarkan satu statement yang tidak perlu kita terjemahkan karena ini adalah perkataan dia. Dia katakan apa Bapak Ibu? Treating the symptom of the disease like shooting the bullet in the dark room. Artinya apa? Memperlakukan simptom. Simptom itu gejala dari suatu penyakit, the disease. Jadi apabila dokter itu melakukan diagnosa anamnesis, ya, seperti yang dikatakan oleh Samuel Hahnemann, itu dikatakan like shooting the bullet in the dark room, ya, seperti menembak di kegelapan, Bapak Ibu.
sekarang saya tanya ya. Bapak Ibu coba jawab dengan setting ya, agar Bapak Ibu terjadi interaksi dengan saya. Berapa persen akuratnya kalau kita menembak seekor burung atau seekor cecak yang lebih kecil lagi ya di tengah kegelapan? Berapa persen keberhasilannya? Coba, saya pengen tahu. Berapa persen keberhasilannya Bapak Ibu? Silakan dijawab melalui setting. Berapa persen tingkat keberhasilannya kira-kira? Menembak di kegelapan. Silakan dijawab berapa persen Bapak Ibu? Apakah masih bersama saya? Iya ya. Ada yang bilang 0%, ada yang bilang 10%, ada yang bilang 0%. Mungkin hanya 10% ya. 00,0001 ya kata Ibu Hilda ya. Masya Allah. Oh, ada yang bilang 50% ya. Ada yang optimis ya. Ini jago tembak nih ya, Makah ya, Pak Makah ya. Ada yang 10, tapi ada juga Andik masih dengan 0 ya. Tim tim dari LPC bilang 0% ya. Satiman juga Pujirin 1% ya. Perhatikan Bapak Ibu. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah melakukan interaksi ya, karena itu menunjukkan semangat Bapak Ibu belajar, karena belajar itu perlu semangat ya. Kalau tidak semangat, bagaimana Allah memberikan ilmu yang bermanfaat? Itu kenapa ketika kita memulai itu dalam hati kita sudah mengatakan apa? Allahumma zidni ilman warzuqni fahman ya. Ya Allah ya, jadikanlah ilmu ini bermanfaat ya dan diberikan kepahaman. Nah, kepahaman itu harus dengan antusiasme. Antusiasme itu dikenal juga dengan passion ya, semangat. Jadi kalau Bapak Ibu ogah-ogahan ya gimana mau mendapatkan kepahaman ya. Baik, saya teruskan. Itu kenapa pengembangan dari dunia kedokteran untuk mengecek apa masalah tubuh dari si pasien ini itu terus berkembang. Makanya sekarang Bapak Ibu mereka menggunakan alat yang dikatakan scanning ya. Menggunakan scanning sebenarnya itu juga konsep energi ya, karena itu membaca sistem energi di tubuh kita. Yang mereka lihat itu adalah perubahan warna ya. Warna A, warna B, warna T itu menunjukkan indikasi apa. Kalau di abad 19 mereka belum ada ilmu scanning ya. Belum ada itu bagaimana mendeteksi dengan scanning. Jadi bayangkan aja kalau tadi rata-rata mengatakan berapa? Maksimal 10%. Ya. Nah, inilah yang dikeluhkan oleh Samuel Hahnemann. Kita itu tahu apa sih soal tubuh manusia begitu ya? Sudahlah kita tidak begitu tahu, kemudian dia katakan lagi apa kalimat berikutnya? Dia katakan, more people died of their treatment rather than their disease. Kebanyakan orang itu mati ya, meninggal itu bukan karena penyakitnya Bapak Ibu ya, bukan karena penyakitnya tetapi karena treatment ya, cara perawatannya. Mulai dari diagnosisnya bisa jadi salah ya, obat-obatannya juga bisa jadi salah, yang tidak perlu dibedah begitu ya, yang tidak perlu dikasih dosis tinggi dikasih dosis tinggi. Akhirnya apa? Tubuh pasien itu tidak kuat Bapak Ibu dan banyak yang meninggal. Dan ini terus berlangsung sampai sekarang ya. Cuma di Indonesia tidak begitu berani di kalangan kedokterannya. Karena di Indonesia belum ada fakultas kedokteran holistik ataupun naturopati. Tapi kalau di Amerika sudah Bapak Ibu. Orang-orang yang dari naturopati memberikan data ya bahwa pembunuh 3 besar di dunia itu bukan hanya jantung, ya penyakit jantung dan kanker. Salah satunya itu adalah cara merawatnya. Jadi cara merawat itu menjadi 3 besar Bapak Ibu. Ya di antara kanker dan jantung. Di Amerika bisa kita banyak baca referensi-referensi seperti itu. Apalagi mereka lebih terbuka ya soal pengetahuannya. Nah, jadi kita betul-betul memahami. Nah, itu kenapa ya ini saya ucapkan alhamdulillah LPC menyediakan satu program diploma 1 yang bisa dinikmati seluruh Indonesia karena online, hikmah dari COVID ya. Kita bisa belajar online, asalkan kita serius, kita bisa dapatkan ilmu itu ya. Baik, saya teruskan. Ini kita tidak ada maksudnya menjelaskan data ini untuk konfrontasi ya dengan dunia kedokteran, tidak.
Di dalam kajian ilmiah, kita diminta membuka mata kita, melakukan suatu data-data sebagai analisis. Ya, kalau orang cerdas dia tidak akan ada baperan, tidak akan tersinggung. Dia akan lebih, oh begitu ya, kenapa ya? Nah, why itu yang akan terus mencari jawaban. Jadi kita tidak ada maksudnya konfrontasi. Ini lebih kepada suatu fakta-fakta yang memang ada bukunya. Apa kata Samuel Hahnemann? Ya, baik. Tidak hanya Samuel, Bapak Ibu. Ya, ada lagi yang orang sangat terkenal dan dia bukan dari kalangan kedokteran. Siapa dia? Thomas Alva Edison. Saya yakin Bapak Ibu pun semenjak kecil sudah kenal beliau, kenal dalam arti kata tahu ya, bukan pernah ketemu. Dari mana? Dari bahwa dia memberikan kontribusi yang sangat luar biasa untuk dunia ini, ya, terutama temuannya terhadap listrik, ya. Jadi salah satunya kita bisa menikmati Zoom meeting hari ini itu hasil temuan dia, ya. Baik, apa kata Thomas Alva Edison? Dia memberikan nasihat yang sangat bijak. Dia katakan apa, Bapak Ibu? Dokter masa depan tidak lagi memberi obat, ya. Obat di sini yang dimaksudkan adalah obat kimia. Karena kalau herbal, itu dalam pendekatan holistik, itu bagian dari pola makan. Jadi kalau kita makan makanan yang banyak rempahnya, seperti di Indonesia ini, ya, di situ ada kunyit, di situ ada cabai, di situ ada jahe, ya, itu semua obat-obatan, Bapak Ibu. Itulah herbal, itu pola makan, ya. Dalam pendekatan holistik itu alami. Tapi kalau dia diproduksi oleh farmasi, ya, itu sudah tiruan, sudah imitasi, ya. Sekarang saya tanya ya, Bapak Ibu suka benda imitasi atau suka benda yang asli? Kalau Bapak Ibu suka yang asli, jawab 1. Kalau suka yang imitasi, jawab 0. Coba, saya pengen lihat settingnya. 1 atau 0 di ruangan ini? Masya Allah ya, rata-rata 1. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu itu tadi saya katakan Anda akan menjadi agen berubah, ya, the agent of change. Bahwa dengan pendekatan LPC ini Bapak Ibu akan menjadi pendobrak ya, yang akan menjadi satelit-satelit yang akan menyuarakan bahwa sehat itu sederhana loh, ya, tidak susah loh, asalkan kita tahu caranya, ya. Nah, jadi ini kata Thomas Alva. Jadi yang saya munculkan di sini bukan kata Edi Iskandar, adalah kata-kata tokoh, ya. Jadi kalau orang ada yang baperan, ya tanya aja sama tokohnya. Tokohnya juga sudah di kuburan, ya. Nggak bisa diajak dialog lagi, ya. Perhatikan, tidak memberi obat, melainkan apa? Gizi makanan, Bapak Ibu, itulah pola makan, ya. Yang dikenal kalau dulu saya lagi bersama Dokter Hussein, dia suka bilang apa? Sabu-sabu, ya. Sabu-sabu itu singkatan dari sayur buah, ya. Jadi di Dokter Hussein itu kalau orang dirawat di situ ya makanannya sayur buah, ya. Nasinya boleh sedikit begitu ya. Goreng-gorengan sudah ditinggal, boleh aja kalau mau sedikit. Selebihnya memang makanan yang bernutrisi tinggi, Bapak Ibu. Pencegahan penyakit ya. Itu lebih baik ke preventif. Itu kenapa di sini saya kasih gambar seperti obat seperti ini kita kasih hilang, Bapak Ibu. Karena apa? Itu dampaknya luar biasa, ya. Kalau kita betul-betul study, ya kita pelajari, ya. Itu apalagi saya sudah alhamdulillah dari 2018-2017, ya, maaf 2007-2008, berarti udah lebih dari berapa tahun ya? Sekarang 2022, ya. Mempelajari EFT dengan ratusan mungkin sudah ribuan klien yang saya hadapi begitu ya. Dan mereka banyak yang mengatakan, Pak Edi, keluarga kami sudah terbebas dari obat-obatan. Ya, ternyata kita bisa bebas dari obat-obatan. Bahkan saya sendiri ketika saya menjadi konsultan Dr. Hussein 2002, saya termasuk orang yang punya gejala darah tinggi, Bapak Ibu. Jadi kalau diukur ya tensi darah saya itu rata-rata 200. Juga Dr. Hussein juga selalu, Edi, ya dengan Dr. Edi, sebelum Anda beri saya konsultasi, saya akupuntur dulu Anda, ya, agar Anda tensinya normal.
Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dengan pendekatan EFT saya sudah tidak pakai obat dan ketika diukur tensi saya sekarang rata-rata paling tinggi 130 ya. Sudah wajar bagi orang yang usianya di atas 50 ya. Tetapi alhamdulillah saya tidak ada darah tinggi, kolesterol, ya trigliserid, semuanya bebas Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena kita mendengarkan nasihat-nasihat tokoh ini dan juga tentu apabila kita telusuri lagi itu bagaimana pola hidup Rasulullah ya. Jadi Dr. Ade Hasman menulis Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak pernah sakit? Nah itu yang dikatakan pola hidupnya Rasulullah. Nah pola hidup itu bagian dari pendekatan kesehatan holistik Bapak Ibu. Ya. Nah jadi kalau kita pelajari ini maka insya Allah kita akan mendapatkan cara-cara yang sederhana. Ya bahkan EFT itu saya kenalkan juga dengan istilah tanpa obat, tanpa alat. Ya, karena kita tidak menggunakan alat. Kalau nanti Bapak Ibu belajar yang lain, oh ada yang perlu alat ini, alat itu. Kalau EFT, alatnya yang Allah kasih ya, kedua belah lengan kita. Kita melakukan tapping saja. Kita nggak perlu pakai jarum akupuntur ya, tidak perlu pakai bekam yang apa itu, yang bentuk seperti mangkok itu ya. Kita cukup menggunakan kedua tangan kita ya, tanpa obat, tanpa alat. Baik, saya teruskan Bapak Ibu. Setelah memahami itu, tentu saya terus saja mencari kenapa sih kita bisa demikian mudahnya ya mendapatkan sehat secara sederhana. Nah inilah kenapa saya katakan kita perlu melakukan pendalaman ya, walaupun itu sudah jelas ya kalau kita balik ke secara agama Al-Quran dan hadis itu sudah jelas ya. Nanti banyak kalau kita kaji ke sana ya. Tetapi yang kita inginkan itu adalah bagaimana yang dikatakan Allah yang disampaikan oleh Rasul ternyata pembuktiannya benar gitu ya. Pembuktiannya benar. Nah, ini yang kita pengen agar teman-teman yang belum memahami ya kenapa harus bergantung kepada dokter, kenapa harus bergantung kepada obat ya. Kalau mereka udah tahu ada di sekitar mereka pengetahuan yang perlu mereka pahami dan mereka aplikasikan. Ya, sekarang Bapak Ibu kalau lihat judul ini kan sudah menarik sekali ya. Judulnya aja adalah The Biology of Belief. Ya, kalau kita belajar biologi, maka biologi di dalam tubuh kita itu semua biologi, Bapak Ibu. Semua zat kimia yang kita katakan hormon itu adalah biologi. Bagaimana interaksi hormon, ya? Bagaimana interaksi sel, ya? Bagaimana interaksi antar sel dan organ, itu semua kerjanya biologi. Bio itu hidup, logi itu logos. Itu ilmu kehidupan. Tetapi kata kuncinya di sini apa Bapak Ibu? Belief. Ya, kata kuncinya itu adalah belief. Ya, belief itu artinya keyakinan terhadap sesuatu. Jadi kalau kita yakin apa yang kita katakan, itu kita akan dapat. Ya, misalnya di sini ada teman-teman dari Buddha. Ya, teman-teman Buddha, Buddha Gautama mengatakan apa? Dia katakan, you are what you think. Nah, kata Buddha kayak gitu. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Tetapi orang menganggap itu adalah kalimat-kalimat hikmah, pengajaran, ya. Tapi tidak melihat buktinya. Nabi Muhammad menyampaikan dalam hadis qudsi, mengatakan apa? Di dalam hadis qudsi itu dalam potongannya, aku menurut prasangka hambaku. Aku di situ artinya Allah, Tuhan. Tuhan menurut prasangka hambanya. Prasangka itu dalam kategori keyakinan, ya. Sesuatu yang disangka dengan yakin. Ternyata senada dengan Buddha Gautama. Tapi di dalam hadis ini itu hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah suatu yang disampaikan kepada Rasul tidak melalui malaikat Jibril. Jadi bukan masuk dalam Al-Qur'an dia. Masuk dalam kata-kata Rasul, ya. Baik. Sekarang Bapak Ibu, apa hubungannya dengan Bruce Lipton, ya? Bruce H. Lipton, PhD. Beliau ini Bapak Ibu, latar belakangnya sampai PhD-nya pun itu adalah di bidang ilmu kedokteran, ya. Tetapi teori-teori kedokteran itu dari yang dia ikuti ya semenjak dia kuliah di tahun 50-an, 60-an begitu ya. Itu banyak yang bertolak belakang. Ya, contoh. Kenapa dia katakan epigenetika? Ya, teorinya itu adalah epigenetika.
Kita coret dulu nih kata-kata epi. Ya, kita coret dulu kata-kata epi. Dunia kedokteran sampai sekarang masih memahami bahwa tubuh manusia itu membawa genetik. Dan itu pun kita pelajari ya. Ketika di SMA, teori kromosom ya, 23 kromosom wanita dari ibu kita, 23 kromosom dari bapak kita ya. Ketika ketemu ya pada antara sel telur sama sperma ya, berjumpa, ini menjadi sel kemudian membelah ya. Mulailah dia membentuk organ-organ mulai dari jantung dan seterusnya Bapak Ibu. Itu dia membawa genetik ya, genetik. Dan itu pun saya dengar sampai sekarang teman-teman yang sakit, dokter mengatakan ini faktor genetik. Itu tidak salah Bapak Ibu. Tidak ada yang salah dengan faktor genetik itu. Tetapi ketika kita meyakini, oh iya saya bisa kena nih. Orang tua saya ada gula darah. Orang tua saya ada penyakit darah tinggi. Orang tua saya ada penyakit kanker. Maka saya menjadi carrier, pembawa. Kalau gitu wajar dong kalau saya sakit kanker, saya sakit gula, ya, saya sakit jantung ataupun darah tinggi. Nah ini yang menjadi di dalam kajian di Eropa yang saya baca salah satu jurnal, Bapak Ibu, pemicu penyakit orang penyakit gula karena dia terobsesi dengan genetik. Oh, orang tua saya penyakitnya diabetes, penyakit gula darah. Maka saya kemungkinan besar akan dapat penyakit itu. Dan betul-betul dapat Bapak Ibu. That is the belief. Ya, itulah keyakinannya. Disinilah Bruce Lipton mengatakan apa? Itu semua betul ya, tetapi ada yang lebih tepat. Ya, jadi tidak menyalahkan. Ada yang lebih tepat. Itu semua betul, tapi ada yang lebih tepat. Yang lebih tepat itu adalah epigenetika. Jadi epi itu adalah sekitaran, lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan itu mulai dari pola pikir kita, ya. Lingkungan yang kita rasakan mulai dari udara, ya, perkataan, makanan, cahaya, gelombang elektromagnet, itu semua pengaruh terhadap tubuh kita. Pengaruh terhadap yang dikatakan genetik yang dikenal dengan DNA, ya. DNA itu bisa berubah Bapak Ibu. Asalkan apa? Epi lingkungannya merubah. Dan itu berhubungan dengan hadis ya. Manusia itu terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan yang dikatakan seimbang ya. Tetapi bagaimana dia menjadi, kalau di situ kan lebih diistilahkan menjadi Nasrani, Majusi ya, apa namanya Yahudi gitu ya. Itu lingkungannya yang membentuk ya. Tetapi sebenarnya arti maknanya luas sekali Bapak Ibu. Nah, disinilah asal kata epi. Epi itu lingkungan akan membentuk. Jadi bukan hanya kepada belief system soal kepercayaan, keyakinan kepada Tuhan, tapi sampai ke sistem sel di tubuh, Bapak Ibu. Jadi ilmu ini mempelajari perubahan karakter individu, ya, karena adanya modifikasi dari molekul asam nukleat, protein histen yang mengemas DNA, yang semua itu dapat mempengaruhi jumlah protein yang dihasilkan. Jadi perubahan karakter individu itu bukan artinya karakter sifat saja Bapak Ibu, tapi karakter dari DNA, dari sel. Ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, inilah epigenetika. Jadi kalau nanti kita melakukan testing di dalam ISP, kenapa ada 3 langkah? Mulai dari kita cerita apa masalahnya. Nah, solusinya itu ya, kita mengakui ya, menerima begitu ya. Tapi kita berdoa karena inilah epigenetik. Apa yang kita inginkan? Jadi wajar kalau kita bicara dalam ajaran agama, ikhtiar dan doa itu menjadi dua mata koin yang enggak bisa dipisahkan. Ya, doa inilah sebenarnya epigenetik. Apa keinginan kita? Jadi bukan masalah kita hafal doa banyak, tapi keyakinan kita terhadap doa itu Bapak Ibu. Keyakinan kita terhadap perkataan kita. Barat juga mengatakan apa? Self-talk, ya. Bicara pada diri sendiri, self-talk yang positif. Tapi agama tidak mengajarkan tidak sekedar self-talk, tapi berdoa. Karena kalau self-talk dia tidak ada ditujunya terhadap siapa. Oh, saya pengen tubuh saya sehat. Ya, kalau tidak ada hubungannya dengan Allah, tidak menjadi bagian dari ibadah, Bapak Ibu. Tidak akan menjadi bagian dari amal soleh.
Nah, ini menariknya ketika kita mempelajari suatu keilmuan ya yang banyak dikaji oleh Barat, tapi kita kembali dengan keimanan kita. Jadi belief yang kita maksud bagi orang beragama itu beliefnya kita taruh kepada Allah. Sehingga apabila terjadi kita bersyukur, apabila belum terjadi kita akan bersabar dan tentu mudah akan bersyukur. Jelas ya poinnya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semua teori-teori yang ditemukan Barat, bahkan Bruce Lipton ini pun ya termasuk salah satu nominasi dari Nobel ya. Dia termasuk nominasi Nobel. Dan disinilah yang saya pahami mikrokosmos yang dikatakan mikro karena kita tidak bisa lihat di dalam kecuali dengan mikroskop ya, dengan alat mikroskop baru kita bisa lihat. Itu kosmos, mikrokosmos. Karena saya pelajari dari Bruce Lipton, dia katakan apa? Saya dari usia 11, 12, 13 tahun, saya sudah suka lihat itu ya bintang-bintang ya di luar sana. Karena ayah saya menyiapkan itu ya, teropong bintang itu. Tetapi ketika saya menjadi mahasiswa kedokteran, dia katakan, saya lihat ke dalam tubuh manusia. Ternyata apa Bapak Ibu? Di tubuh manusia itu sel-sel tubuh kita yang jumlahnya sangat banyak, Bapak Ibu. Coba ya, saya mau tanya misalnya melalui chatting ya. Di sini tadi yang saya lihat sangat aktif itu salah satunya tadi siapa ya yang jawabnya paling cepat ya. Atau yang saya sudah lihat tadi mukanya ya. Itu ada Bambang Terapis ya. Pak Bambang Terapis berapa berat badannya Pak? Tolong di chatting Pak. Pak Bambang Terapis berat badannya berapa Pak? Berapa kilogram Pak? Pak Bambang Terapis. Berapa kilogram Pak berat badannya? Pak Bambang masih menyimak? Atau lagi ke toilet? Iya, Pak Bambang belum. Pak Adam. Pak Adam berat badannya berapa? Pak Adam? Masya Allah, Pak Adam berat badannya 140. Ya, Bapak Ibu perhatikan. Kalau tadi berat badan seseorang 140, 1 kilo berat badan kita itu sama dengan 1 triliun sel. 1 kilo sama dengan 1 triliun sel. Jadi kalau berat badan seseorang rata-rata ibu-ibu kan rata-rata antara 50, 60, 70. Kalau kita ambil 50 saja, maka seorang ibu yang berat badannya 50 itu punya 50 triliun sel. Pak Adam yang berat badannya 140, maka Pak Adam punya 140 triliun sel. Ya, Pak Adam boleh saya tanya, Anda punya berapa banyak sel Bapak? Kalau berat Bapak 140, Anda punya berapa triliun sel, Pak Adam? Tolong di chatting, Pak. Pak Adam punya berapa triliun sel, Bapak? Susah hitungnya. Hitungnya tinggal ditulis kayak gini aja, Pak. 140 ya. Dijadikan triliun, Pak. Memang susah ngitungnya. Triliun sel. Nah, itu Pak jawabannya, Pak. Ya. 140 ya triliun sel. Ya. Banyak nggak itu? Wah, susah katanya ngitungnya ya. Bapak Ibu, saya pengen cerita artinya sel yang banyak kayak gitu ketika di mikroskop oleh si Bruce Lipton ya dengan jutaan kali lipat bisa melihat sel dalam tubuh kita. Dia katakan apa? Dia katakan wajar ya. Ini cuma cuma apa namanya itu bayangan saya sendiri dari menyimak kata-kata dia kan. Itu kan di zaman dulu itu kan ada lagunya John Lennon ya. Bagaimana kalau dunia ini damai ya. Imagine the people of the world gitu ya. Living dalam kehidupan damai gitu kan. Karena apa kata si Bruce Lipton? Kalau kita tuh istilahnya sudah berdecak kagum ya, Masya Allah ya. Tapi karena Bruce Lipton saya nggak tahu agamanya, mungkin dia tidak ada kata-kata Masya Allah. Bayangkan Bapak Ibu kata Bruce Lipton, itu sel yang triliunan itu hidupnya secara harmonis. Harmonis ini kata lain dari keseimbangan. Mereka punya pola kerja masing-masing ya. Kerjasamanya betul-betul luar biasa. Nggak usah kan lihat sel Bapak Ibu. Lihat aja bagaimana
semut ya kerjasamanya ya, bagaimana angsa ya ketika terbang ya menjadi pelajaran untuk leadership, bagaimana kerjasamanya kita menghadapi angin-angin di udara gitu ya. Semua itu menjadi pembelajaran Bapak Ibu. Nah inilah yang saya ketika mempelajari bukunya Bruce Lipton ini pun saya juga terkagum-kagum. Bahkan Bruce Lipton ini dia mengakui, saya ini dulu adalah ateis, dia bilang. Saya ini dulu adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi dengan riset ini akhirnya saya memeluk satu agama. Sekarang dia udah punya agama, ya. Karena dia melihat bagaimana keindahan di tubuh manusia itu betapa luar biasanya, Bapak Ibu. Indah sekali, ya. Jadi kalau dia selama ini lihat di bintang-bintang, ya, begitu harmonisnya tata surya, matahari dikelilingi dengan 9 planet, salah satunya bumi. Bumi sambil mengelilingi matahari, ada bulan yang keliling, ya. Semuanya harmonis, makanya kita bisa menghitung 1 tahun berapa hari, 1 hari dari 1 kelilingan bulan, selama 24 jam. Masya Allah Bapak Ibu. Ya, indah sekali. Dan keindahan itu ada dalam tubuh kita. Persoalannya adalah bagaimana lingkungan mulai dari diri kita memprogramnya. Kalau kita memprogramnya negatif, ya wajar kita sakit-sakitan ya. Tapi kalau seperti Rasulullah, di dalam daily rutinnya, setiap hari 24 jam, Masya Allah, positif sekali. Ya, jadi Dr. Ade Hasman mengatakan, menulis buku, kenapa Rasulullah tidak pernah sakit. Ya, di situ ternyata pola makannya, pola pikirnya, pola hidupnya, Masya Allah, Bapak Ibu. Baik, ternyata bukan itu saja. Ya, banyak sekali buku-buku yang saya pelajari ya untuk memperkuat kenapa pendekatan EFT yang begitu sederhana, tapi itu bisa membantu kita, Bapak Ibu. Dan ini orangnya sudah meninggal ya, itu adalah Dr. Candace. Dr. Candace ini dia dari ilmu memang ilmu yang dikatakan biological science ya, dari ilmu memang biologi. Kalau Dr. Bruce Lipton tadi, dia dari ilmu yang dikatakan kedokteran. Kali ini memang biologi, Bapak Ibu. Jadi risetnya sekarang dilanjutkan oleh suaminya, ya. Dan masih saya suka mendengar beberapa seminar ataupun pembicaraan dia di depan kampus-kampus ya dari suaminya si Candace ini. Terus menerus melakukan kajian tentang psikoneuroimunologi, ya. Bahkan kalau mau ditambah lagi ini ditambah lagi endokrinologi ya. Jadi psikoneuroimunologi, endokrinologi. Endokrin itu artinya adanya endokrin, tempat membuat hormon-hormon ya. Sebenarnya PNIE ya. Jadi endokrinnya itu setelah neuro. Psikoneuroendokrin imunologi. Jadi kalau endokrin menghasilkan hormon-hormon sehat, maka imunitas tubuh kita akan sehat, Bapak Ibu. Nah, Candace apa? Candace ternyata kajiannya apa? Kajiannya itu dari molecules of emotion. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu bicara sekarang ini ada yang dikatakan emotional freedom technique ya. Emosi itu adalah bentuk dari apa istilahnya tuh manifestasi dari perasaan ya. Hasil dari yang dirasakan orang itu namanya emosi. Perasaan itu ada menampilkan apa jiwa kita, ya, jiwa kita, nafs kita, ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu dia beri kesimpulan apa? The science behind mind body medicine, ya. Jadi dia tidak katakan soul karena dia tidak mengkaji sampai ke soul. Tapi dia anggap mind itu merupakan sentral pada tubuh, ya. Tapi kalau Ibu Bapak Ibu belajar dari kajian agama, mind atau otak itu sebenarnya peranannya dialah yang mengikat ya bagaimana informasi dari hati kita ya dari jiwa kita kepada badan kita. Maka yang mengikatnya itu adalah otak ya. Tapi orang barat karena tidak mengkaji kejiwaan lebih dalam, walaupun nanti saya akan cerita ada kajiannya juga ya. Itu dikaji oleh Hartman Institute. Ada, tapi mereka tidak menceritakan bagaimana dari ketuhanannya, tapi menilai dari sisi fisik yang saya bilang tadi kulitnya saja.
Jadi akal itu Bapak Ibu, mind itu ya pikiran itu adalah yang mengikat antara jiwa dan fisik. Jadi faktor utama dari penyakit fisik itu tetap aja dari jiwa ataupun soul karena apa? Akal itu mengikat. Tapi akal ini ketika dia mengikat, dia menjadi perdana menteri Bapak Ibu. Dia yang menyimpulkan. Kesimpulan dia inilah yang tersimpan di bawah sadar yang kita katakan jiwa. Ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu kalau kita bicara nanti lebih detail lagi, yang menariknya itu apa? Kalau kita kaji dari Imam Al-Ghazali, jiwa ini menjadi raja, ya, kontrol sebenarnya. Tetapi ada perdana menteri yang melakukan pemerintahan. Nah, itu akal, ya. Nah, dengan kita mendapatkan oleh-oleh dari penelitian Candace ini, kita berterima kasih. Karena apa? Walaupun dia mengatakan mind, tapi kita udah paham, oh mind yang dia maksud itu tetap bagian dari jiwa, ya. Namun orang barat tidak sampai ke jiwa ini Bapak Ibu. Nah, kembali lagi mind body medicine. Artinya di sini obat itu ya bukannya yang di luar dari tubuh kita. Karena apa? Kajian dia mengatakan apa? The science. Science itu adalah pengetahuan. Ya. Science menjawab ya. Apa yang dijawab dari situ? Semuanya itu ya satuan terkecil dari obat-obat itu dikatakan molekul ya. Kalau kita belajar dari benda kan, sampai ke molekul, turunan dari molekul baru sampai ke atom, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, molekul, kalau kita bicara dalam dunia farmasi saja, maka dia masih bicara soal molekul. Tapi molekulnya di sini adalah emosi, ya. Emosi apa yang dirasakan itu yang memicu ya pikiran ini psycho, mulai dari pikiran dan perasaan itu akan ada namanya sistem saraf tepi yang dikatakan neuro. Ya, neuro itu kalau Bapak Ibu nanti belajar dari anatomi itu namanya ANS, Autonomous Nervous System. Dia bekerja secara otomatis Bapak Ibu. Ya, jadi kalau hal itu mengancam ya maka ada fight, flight, freeze response. Apakah kita akan lawan, apakah kita kabur, atau kita diam saja. Kayak Scooby-Doo ada filmnya kalau ada hantu itu Scooby-Doo ya dia lari di tempat ya. Itu namanya freeze ya. Atau dia kabur ya, dikejar sama hantunya. Nah, itu adalah fly ya. Atau dia lawan, itu namanya fight. Nah, inilah yang dikatakan psycho neuro, sistem sarafnya bekerja. Kalau dilakukan dengan baik fight flight respon itu, maka imunitas dia tetap aja bagus Bapak Ibu. Tapi kalau kemarin COVID ya, orang pada cemas, pada takut, sementara tidak melakukan apa-apa menghadapi itu, imunitasnya turun Bapak Ibu. Karena energinya keserap kepada fight flight respon, imunitasnya turun. Bahkan ketika dia melakukan fight flight respon ini Bapak Ibu, itu keluar yang namanya kortisol. Kalau kortisol berlebihan itu menjadi racun buat tubuh Bapak Ibu. Ya. Makanya tadi semuanya itu diperlukan keseimbangan. Apakah kortisol kita tidak perlu? Perlu. Jadi jangan kita anggap oh itu hormon jahat, tidak. Yang Allah ciptakan itu semuanya itu baik, ya. Namun perlu ada keseimbangan. Nah, inilah kenapa dikaji melalui psikoneuroimunologi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat kata kuncinya, psycho itu adalah pikiran dan perasaan. Dia menjadi kunci terhadap imunitas tubuh. Ya, kita belum masuk IFT ya. Ini masih kajian ilmu kedokteran gitu loh. Ilmu kedokteran mengakui psycho itu menjadi penentu soal imunitas tubuh Bapak Ibu. Kalau tadi kita pelajari tentang belief ya, sekarang kita pelajari tentang bagaimana pikiran dan perasaan itu menentukan imunologi ataupun imunitas seseorang. Menarik ya, kata kuncinya sudah semakin dapat. Ya, semakin dapat. Oh, ternyata untuk sehat itu sederhana ya. Tadi kalau orang bilang, oh kalau penyakit ini harus minum obat seumur hidup. Contohnya darah tinggi. Tapi alhamdulillah, saya katakan alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, karena Allah ya, saya tidak perlu minum obat. Karena apa? Memahami psiko, ya, neuro, imunologi. Makanya apa kesimpulan kata Candace? Kebanyakan ya psikologis, ya,
itu hanya melakukan treatment terhadap pikiran. Nah, ini pun dia tegur ya para psikolog, psikiater ya. Seolah-olah fenomena tersebut itu tidak ada hubungannya dengan physical body. Ya. Jadi kalau hanya mentreatment pikiran saja, maka physical body-nya ya tidak akan selesai. Sebaliknya, ya, kedokteran itu hanya cerita tentang bagaimana mengobati tubuhnya saja. Ya, memisahkan bagaimana pikiran itu, terutama emosi, Bapak Ibu. Sementara dia katakan, body dan mind itu tidak terpisah. Kita tidak bisa mentreatmentnya itu hanya dengan salah satu pendekatan. Makanya kesimpulan dari dia ini, Bapak Ibu, pendekatan dari pikiran yang dikatakan mind, ya, untuk body itu pendekatan dari, katakanlah, treatment herbal, ya, kalau di kita di holistik ini. Tapi kalau di dia, karena dia masih dalam kedokteran barat, masih mengatakan, oh iya, Anda pakai obat-obatan, tetapi Anda tidak pernah menggunakan pikirannya. Nah, itu harus disatukan. Harus integratif. Ya, baik, saya teruskan. Dari kajian-kajian yang saya pelajari, Bapak Ibu, termasuk ya, kalau saya dapat kata-kata tubuh Anda dokter terbaik, itu dari bukunya Dr. Hussein, ya. Jadi karena ini kita bicara tentang kesehatan, tentu saya punya referensi utama ya, karena saya kenal holistik itu pertama kali dari Dr. Hussein. Dan dialah yang menulis buku Tubuh Anda Dokter Terbaik. Perhatikan Bapak Ibu. Pertama dari kata-kata dokter sendiri itu sudah menggelitik kita, ya. Kenapa tubuh jadi dokter? Sementara dokter yang kita tahu itu profesi seseorang di mana dia bekerja di klinik ataupun di rumah sakit dan dia berperan dalam kesembuhan seseorang, ya. Tetapi tadi kita sudah banyak ya mendapatkan beberapa informasi dari para pakar ya. Ini kan pakar semua itu, Samuel Hahnemann ya, kemudian Thomas Alva Edison begitu ya. Kemudian juga terakhir adalah Bruce Lipton ya. Ada juga Candace, banyak Bapak Ibu sebenarnya. Bukunya banyak sekali kalau kita bahas ya. Terus ada apa dengan peran dokter itu? Ternyata kita harus kembali ke laptop, back to basic. Dokter itu sendiri, Bapak Ibu, itu artinya adalah guru, docere bahasa Yunaninya. Loh, kalau dia guru, ngapain dijadikan profesi? Oh iya, karena selama ini ketika seseorang sakit, kita bicaranya pengobatannya ke dokter. Tapi kata kuncinya itu dokter itu adalah guru. Guru itu yang mengajarkan, ya, memberi pelajaran, memberikan evaluasi, ya. Dan dengan evaluasi itu, karena tadi kita punya pikiran ya dan perasaan, itu apabila evaluasi itu kita lakukan dengan baik, maka tubuh kita sendiri akan menjadi dokter. Karena apa? Di tubuh kita sudah ada obat-obatan itu. Makanya tadi saya memunculkan kajiannya dari Candace. Ya, kajiannya Candace apa? Psycho, Neuro, Endokrin, Imunologi. Ya, ataupun PNI saja. Kita nggak usah munculin endokrinnya. Tapi dari endokrin lah hormon-hormon keluar ya, membuat imunitas tubuh. Berarti dari endokrin tadi sudah keluar itu pabrik obatnya Bapak Ibu. Kalau gitu pabrik obat dari mana? Dari tubuh, sudah ada dari tubuh. Jadi kalau kita udah bicara itu, maka saya itu ketika baca bukunya Dr. Hussein, beliau lebih banyak mengedepankan pola makan. Karena apa? Wajar, beliau S3-nya di Ayurveda, ya. Jadi kalau Bapak Ibu pelajari tentang Ayurveda, itu adalah ilmu-ilmu untuk melihat makanan-makanan yang mana yang bagus buat tubuh sampai kepada klasifikasi penyakit, ya. Kalau kita belajar di Indonesia itu adalah herbalism, ya. Ahli pembelajaran herbal. Cuma herbal di Indonesia lebih banyak bagaimana tahu, kemudian meracik dan membuat, ya. Tetapi kalau Ayurveda itu bukan hanya untuk dijadikan produk seperti herbal, tapi mulai dari makanan-makanan harian, Bapak Ibu. Nah, sementara saya ketika menangkap kata-kata ini, saya kan bukan seorang dokter, saya bukan orang yang belajar Ayurveda.
Saya belajar dari psycho, ya, orang yang dari dunia pikiran. Dan saya belajar tentang bagaimana program pikiran itu. Ketika ngambil S2, saya belajar tentang otomatisasi, ya. Bagaimana kita membuat robot, bagaimana kita menggantikan tugas fungsi manusia di pabrik, begitu Bapak Ibu. Bahkan ketika saya mengajar di Trisakti, itu juga yang pertama kali saya sarankan sama ketua jurusan, Bu, ini harus diajarkan pengantar otomasi buat anak-anak teknik industri, ya. Karena teknik industri itu dia belajar engineering dan ekonomi. Jadi saya lihatnya itu dari bagaimana manusia ditiru, ya, ditiru secara engineering. Kalau dunia kedokteran, bagaimana manusia dianggap robot untuk diobati, ya. Tapi kalau kita meniru. Nah, sekarang kesimpulan yang saya ambil selaku engineer, ya, bukan seorang dokter, ya. Yang pertama, Bapak Ibu, yaitu ini. Kita suka mengatakan tubuh kita sakit, ya. Tetapi semakin kita pelajari, sebenarnya sakit itu adalah cara tubuh berkomunikasi dengan kita. Bisa dipahami? Karena apa? Kalau kita belajar dari kisahnya Nabi Sulaiman, begitu ya, beliau Allah takdirkan bisa mengerti bahasa binatang, begitu kan? Beliau mengerti bahasa binatang, mau itu semut, mau itu burung, ya, ataupun binatang lain. Pak, apakah kita mengerti bahasa tubuh? Nah, ini dia, ya. Kalau Bapak Ibu mulai mengerti bahasa tubuh, maka Bapak Ibu tahu kalau dia sudah memberikan sinyal-sinyal di luar dari normal, berarti dia menjadi dokter. Dia menjadi pembelajaran buat kita, ya. Dan dia juga akan menghasilkan obatnya, ya. Sudah belajar tadi epigenetika, ya. Nanti yang akan kita lakukan dalam bentuk salah satunya dengan tapping. Walaupun dari epigenetik aja kita udah tahu itu doa, ya. Bagaimana kita senantiasa memohon kepada yang menciptakan kita untuk kebaikan kita. Jelas ya Bapak Ibu, ya. Makanya kalau kita tiap pagi sudah biasa baca surat, ya, itu ada ayat-ayat yang bagaimana kita minta kesehatan, ya. Mulai dari mata kita, penglihatan kita, mata penglihatan, pendengaran kita, ya. Semua kita minta sehat, ya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Cara tubuh berkomunikasi. Nanti saya ada slide-nya, ya. Jadi dia jadi dokter terbaik. Karena apa? Kita mulai berkomunikasi dengan tubuh kita. Kita cuma melihat selama ini kalau sakit ambil obat ke dokter, ya. Padahal kalau kita udah tahu, ada apa ya? Kenapa pusing ya? Kenapa pundak saya sakit ya? Itu ada artinya semua, Bapak Ibu. Itu komunikasi mereka yang harus kita pahami. Yang kedua, tadi udah disinggung oleh Bruce Lipton, ya, bahwa sel kita yang jumlahnya triliunan, karena saya orang otomasi, Bapak Ibu, itu saya membaca, ya, mereka punya 200 jenis sensor. Bayangin, ya, orang otomasi, kalau Bapak Ibu bicara sensor saja, itu anak kecil kalau di mall, itu lihat sensor pintu bisa buka sendiri, itu bolak-balik dia, ya, kayak orang bingung gitu. Loh, kok pintu bisa buka sendiri gitu, ya? Padahal itu ada sensor, ya. Sama dengan lift. Kalau kita ngisi lift terlalu penuh begitu, ya, dia berhenti, bunyi dia teng teng teng. Di bawahnya dipasang sensor, ya. Batas berat tertentu maka dia nggak mau bergerak. Karena kalau bergerak maka beban melebihi kapasitas itu akan membuat, ya, itu kan ada roller Bapak Ibu, ya, ada tali, ya, sistem kerja itu bisa rusak Bapak Ibu. Nah itulah saya ketika membaca ini Bapak Ibu, Masya Allah, saya bilang, ya, luar biasa, ya, sel kita itu punya teamwork, punya sistem kerja yang istilah kita kalau di perusahaan itu punya job desk itu sangat rapi Bapak Ibu. Padahal jumlah mereka triliunan. Kita di perusahaan baru 10 orang aja udah bingung kita sebagai CEO, ya, sebagai direktur utamanya. Gitu loh. Nah, kita ini sebenarnya triliunan sel loh Bapak Ibu. Tapi Allah takdirkan ya mereka bekerja secara otonomous.
Kenapa jadi sakit? Karena tadi kita tidak peka dengan tubuh kita. Ketika dia memberi sinyal sakit, kita cuma minum obat. Tidak kita obati dengan cara-cara yang bijak. Padahal mereka luar biasa. Ya, artinya jangan pernah kita mengeluh soal sakit. Karena apa? Sakit itu menjadi anugerah, ya, menjadi pembelajaran diri. Jadi kalau mengeluh soal sakit ya tidak mengerti konsep kehidupan. Karena indah konsep kehidupan itu, Bapak Ibu. Lebih itu lagi, Bapak Ibu, dia punya aktuator, ya. Dia punya sistem yang membuat energi yang dikatakan ATP. Adenosine trifosfat, ya, ATP itu. Jadi dia punya mitokondria, punya kemasan paket energi. Jadi wajar kalau Bapak Ibu ketemu teman yang kena penyakit gula, yang tadi berat badannya cukup tinggi, misalnya 100 kilo, dengan bisa langsung berubah menjadi 70 kilo. Karena selnya banyak yang mati, Bapak Ibu. ATP-nya tidak bisa produksi. Karena selnya tidak terjadi lagi, ya, makanan bisa masuk ke dalam sel itu. Tidak ada lagi kemasan energi di situ. Nah, ini menarik Bapak Ibu kalau kita pelajari lebih dalam, ya. Dan satu lagi, kenapa kita optimis sembuh? Karena dia memang ada regenerasi. Bahkan kalau dia mengikuti dari faktor tambah, ya, bukan faktor kali. Karena kalau kita bicara dalam energi, maka dia menjadi faktor kali, dia cepat sekali. Karena energi EMC kuadrat, ya, kalau dari kajiannya si Einstein, cepat dia. Tapi kalau kita pakai faktor tambah, ya, ini kan kajian-kajian dunia Newtonian, ya. Nah, itu dia 17 miliar sel. Tiap hari bisa terjadi regenerasi. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya apa? Tubuh merupakan mikrokosmos yang luar biasa. Yang diciptakan yang maha pencipta, yang memang maha luar biasa. Dengan sistem penyembuhan yang sangat dahsyat, Bapak Ibu. Jadi kalau kita slide ini aja kita belum paham, bagaimana kita memahami tubuh kita, bagaimana kita belajar lebih dalam, kalau yang di sini aja kita belum bisa memahami. Dari kata kunci, tubuh Anda adalah dokter terbaik, kata itu. Sebenarnya saya bisa banyak bikin kesimpulan, ya. Tetapi kesimpulan itu malah bikin kita bingung nanti. Kecuali nanti Bapak Ibu diskusi lagi setelah tamat diploma 1 gitu, ya. Sudah belajar anatomi, semakin memahami, ya. Tapi bagi yang belum, wah, luar biasa ya belajar ilmu kedokteran itu. Kita belajar tentang tubuh kita. Nah, saya pada slide berikut ini Bapak Ibu akan cerita, ya, bagaimana cara tubuh berkomunikasi. Nah, ini slide-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu perhatikan, ya, ini sangat detail sekali. Ya, bagian mana yang sakit? Itu mewakili bahwa kita punya suatu ungkapan perasaan yang dikatakan emosi. Semenjak kecil program kita itu yang tidak kita selesaikan. Contoh, paling gampang itu adalah di perut, Bapak Ibu. Di perut ini adalah kata kunci, ya, orang-orang yang merasa tidak berdaya, ya. Tidak berdaya ini orang-orang yang tengah putus asa. Orang-orang yang akhirnya mereka banyak takutnya, banyak khawatirnya, Bapak Ibu. Itu yang diserang itu adalah perut, ya. Jadi kalau orang bilang, waduh, perut saya mah nih. Ya, memang ada faktor makan, ya. Tapi faktor pikiran itu nomor 1. Ya. Bahkan Bapak Ibu, sebelum dia nyerang perut, itu tangannya itu suka basah. Itu orang gampang cemas, ya. Coba Bapak Ibu salaman ya dengan anggota keluarganya, terutama anak-anak. Ada nggak anak-anak yang tangannya basah? Mayoritas anak-anak sekarang tangannya basah. Ada 2, apakah dia dalam pola didik, ya, atau main game. Anak-anak main game itu cemas, Bapak Ibu. Dengan dia terus saja cemas, tangannya basah. Jelas, ya? Nah, jadi semua ini Bapak Ibu termasuk, saya dulu banyak klien saya penderita kanker, ya. Terutama ibu-ibu itu penderita kanker payudara. Ini persoalannya di sini Bapak Ibu. Kesedihan yang mendalam, itu dalam bahasa kita pilu, ya. Pilu itu kesedihan yang mendalam. Itu menyebabkan orang penyakit kanker. Atau yang saya temukan banyak sekali, ya, pekerja-pekerja di kantor itu pundaknya sakit Bapak Ibu, ya, pundaknya sakit.
itu ternyata dia anggap kerjaan itu beban, Bapak Ibu. Ya, kerjaan dianggap beban. Ya, belum lagi Pak Edi di rumah ya, saya ngidupin istilah bahasanya itu ya, yang ikut di keluarga saya itu ada adik ipar ya, kayak orang naik mobil lah, ada nenek, ada kakek, ada emak, ada ini, pokoknya banyak dia bilang. Nah itu jadi beban. Jadi pundaknya suka sakit Bapak Ibu. Bahkan di mata pun ada artinya ya. Di jari-jari pun ada artinya. Di tumit ada artinya, di dengkul ada artinya, di paha ada artinya. Ya, Bapak Ibu ya. Termasuk ini ya, kalau Bapak Ibu baca, ini termasuk di lengan kita, ya. Lengan di bagian sini ini gejala-gejala orang frustasi, ya. Lengan bagian atas ini adalah bentuk kemarahan. Kalau di belakang lagi, itu akibat dikhianati, ya. Atau bersalah tapi orang bicaranya di belakang. Ini kaki apa jari-jari kaku. Ini kita tidak fleksibel dalam bersikap gitu ya. Jadi semuanya itu ada arti ya tadi. Dan ini referensinya banyak ya. Awalnya saya punya dari misalnya Debbie Saviro ya, Your Body Speaks Your Mind. Kemudian ada lagi ya, itu bicara tentang bagaimana dia menjadi cancer survivor ya. Dia udah usianya 90 lebih sekarang ya. Tapi dia survive dengan cancer. Dia nulis buku apa? You Can Heal Your Life. Sampai akhirnya saya punya kamus Bapak Ibu. Cuma belum ada terjemahannya ya. Itu kamus itu, semua penyakit fisik itu ada landasan emosi. Lengkap sekali, udah kayak kamus Bapak Ibu. Tebal, setebal ini. Ya. Nah, ilmu ini dipelajari di barat Bapak Ibu. Dulu sebelum saya mempelajari di detail, saya pernah dengar dulu di Antv itu ada seorang ustadz yang menceritakan persoalan seperti ini. Kalau tidak salah namanya Ustadz Danu. Ya. Dan itu pun sudah saya kompilasi yang dia katakan ABCD. Nanti kalau Bapak Ibu perlu nanti saya masukkan ke Telegram ya. Bagaimana Ustadz Danu juga mengatakan apa penyakit-penyakit ini disebabkan oleh apa? Masalah-masalahnya. Nah, inilah yang dikatakan tubuh Anda dokter terbaik. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah itu ya, nah ini yang buku-buku tadi ya. Debbie Saviro, Your Body Speaks Your Mind. Kemudian You Can Heal Your Life. Ini ada Louise Hay ya. Louise Hay ini sampai sekarang masih hidup Bapak Ibu. Seorang wanita, usianya udah di atas 90. Dia dulu adalah penderita kanker ya. Nah, ini yang saya katakan kamus tadi Bapak Ibu. The Dictionary ya, the complete dictionary, tapi ini semuanya soal ailment ya, soal ailment dari penyakit-penyakit ya, tapi dihubungkan dengan emosi. Sayang kalau mau di copy lagi nanti jadi kabur ya, karena saya sendiri ngopi dari aslinya, dari punya teman ya. Baik, saya teruskan. Ada juga yang sederhana menceritakan tentang Your Body Speaks Your Mind, itu dari Dr. Kapas ya, John Kapas. Itu dia mengatakan, oh ya, five body syndrome ya. Bagian atas itu dikatakan crying syndrome. Kemudian bagian pundak itu dikatakan responsibility syndrome ya. Kemudian bagian tangan ya, itu dikatakan fight and reaching syndrome. Bagian mulai dari bawah perut sampai bawah dekat paha ini dikatakan sexual atau frustration atau guilt syndrome. Bagian paha ke bawah itu dikatakan flight syndrome. Nah, itu ada juga John Kapas membahasnya ya. Tapi dia lebih general ya. Artinya kalau kita bicara kepala, oh crying. Crying itu berarti orang-orang yang tidak bisa membuat keputusan ya. Mereka berhenti pada pemikiran. Nah, ini kebanyakan pala yang diserang ya. Tetapi kalau di pundak ini responsibility sama dengan kajian tadi ya. Pundak itu tadi masalah beban berat ya. Nah, ini bisa kita bahas di lain waktu dan bisa detail sekali Bapak Ibu. Ini dari sisi pengertian apa itu crying, responsibility, sex atau guilt ya, flight dan reaching ya, fight dan reaching dan juga fly ya. Artinya kalau Bapak Ibu nanti cari referensi ini itu tulisan-tulisan dari John Kapas ya.
Baik, saya teruskan. Ini lebih ke area-areanya. Nanti Bapak Ibu lihat dari warnanya ya. Kalau gelap itu dia ini ya berarti dari bagian atas. Ya. Kalau warna abu-abu itu berarti pundak ya. Warna merah itu sudah di organ seksnya. Warna biru ya ini dari bagian tangan ya. Dan warna kuning itu dari bagian kaki ya. Nah itu bisa dipelajari Bapak Ibu ya. Baik. Sekarang kita teruskan. Di dunia fisikal ini Bapak Ibu, sebagai penutup dari penjelasan secara fisik, kita harus akui, ya. Karena apa? Ini kajian ini yang kita dengar dan kita baca di tahun 90-an, ya. Mungkin juga Bapak Ibu yang masih apa ya istilahnya milenial, ya. Ini baru lahir ya, teman-teman milenial. Walaupun saya lihat banyak juga yang sudah di atas milenial, ya. Itu dari Masaru Emoto, Bapak Ibu. Bahwa The Miracle of Water. Nah ini ya kata-kata miracle ya. Ini sama ini. Cuma ini terbitan dari Gramedia ya. Nah The Miracle of Water ini Bapak Ibu, Dr. Masaru Emoto orang Jepang itu melakukan riset ya terhadap air yang dia tulis ya. Apakah dia tulis nama Hitler, dia tulis nama Mother Teresa, dia tulis I will kill you, dia tulis thank you gitu ya. Hitler ternyata air tahu Bapak Ibu. Kalau Hitler itu punya perangai atau pribadi yang jelek ya, air nggak suka. Akhirnya apa? Reaksi molekulnya coba lihat jelek sekali Bapak Ibu. Tetapi Mother Teresa, air tahu dia orang baik gitu ya. Molekulnya pun bagus. Kata-kata I will kill you coba lihat. Thank you. Ya Masya Allah ya. Jadi Bapak Ibu, kita ini 70, 80, 90% itu dari air. Ya. Jadi kalau tadi kita bicara tentang The Biology of Belief dari Bruce Lipton, kita harus jaga pikiran dan perasaan kita. Apatah lagi kalau dia udah punya program-program negatif, harus kita bersihkan. Makanya dalam ajaran agama itu adalah beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dasaha. Ya, rugi orang yang mengotori jiwanya. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan jadi Bapak Ibu, ini tidak bisa kita pungkiri. Ini riset ilmiah yang membuktikan bagaimana program-program diri yang dikatakan epigenetik itu terbukti ya di tahun 90-an sebelum Bruce Lipton kita lebih banyak kenal di Indonesia saat ini. Masaru Emoto udah kita lebih kenal karena buku dia udah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sementara bukunya Bruce Lipton sampai sekarang belum ada yang diterjemahkan ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi secara fisik saja semakin jelas membuka pikiran kita agar kita tidak menggunakan kacamata kuda. Kita harus melihat kesehatan itu secara holistik Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah masuk ke jasad, sekarang kita masuk ke pikiran. Ya, bagaimana dari dunia psikologi. Tadi saya bicara Bapak Ibu, itu adalah dari Samuel Hahnemann, kedokteran. Ya, abad berapa? 19. Kalau gitu, saya harus memberi suatu perbandingan, itu yang apple to apple dong. Jangan bicara ke dunia kedokteran sekarang, dibandingkan dengan psikologi pertama kali muncul. Jadi psikologi pertama kali muncul di abad 19, ini dia orangnya Bapak Ibu. Namanya William James. Ya. Ini tipe Y21 ini kenapa nggak bisa dikontrol ya suaranya ya? Tipe Y21 siapa ya? Saya tolong dijadiin host lagi dong. Pak Asep, saya tolong dijadikan host lagi. Pak Asep. Karena tadi ada yang suaranya mengganggu, saya nggak bisa kontrol karena saya tidak jadi host. Halo? Ya udah ya, tolong. Dokter Edi, mohon maaf. Kenapa? Ini
yang jadi host akun LPQ ini, dokter. Soalnya buat recording. Hostnya belum bisa muncul, Oh, dokter. Nggih. oh Saya belum bantu bisa kontrol ya. nih, dokter, buat mute-nya. Mohon maaf. Di mute all aja dulu sekarang. Oh, nggih. Sebentar ya, Coba di dokter. mute all. Nanti saya di onin. Di mute all aja. Biar kalau ada yang masuk nggak ganggu ya. Tapi yang pengen belajar serius, ada yang lupa gitu. Bukan dia sengaja ganggu ya, dia lupa. Sudah di mute all? Sudah ya? Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Berli ya. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ya. Saya itu mulai ngapain lagi tuh? Mbak Sebentar, Berli. dokter. Dokter, ini kalau di mute all nanti kalau buat unmute sendiri satu orang tuh nggak bisa ya, dokter, ini? Kalau Anda jadi host, Anda mute all ya. Ya. Yang kolom untuk yang dia bisa buka sendiri itu jangan di-skip, dikosongin. Jadi dia nggak bisa buka sendiri. Nah nanti Anda sebagai host itu unmute saya, nanti saya akan bisa. Jadi saya yang akan ngomong. Bisa Oh, nggih, Mbak? sebentar. Mm-mm. Saya ulangi ya, dokter. Ya. Ya, Mbak Berli, itu sebenarnya kuncinya itu ada di partisipan ya, di klik partisipan. Itu ada Iya. kolom paling bawah, itu ada mute. Nanti keluar muncul ya, itu ada tanda silang. Nah, tanda silangnya dihilangin. Tapi udah bisa ya, tolong dikontrol Iya, ya. sepertinya udah bisa, Nah, itu bisa dokter. buka Oh, lagi tuh, masih Mas. buka ya? Iya, karena tidak Bentar. di mute all. Saya sudah klik yang mute all, dokter. Hmm. Ya, tolong di ini aja, tolong Iya. di apa? Saya bantu kontrol Di nih, dokter, mute. buat mic-nya. Baik, baik, ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu ya, saya biar apa ya, biar suasana kelas kondusif ya. Saya tidak ada maksud berprasangka buruk pada Bapak Ibu karena kadang-kadang kita lupa kalau kita masuk kemudian suara muncul kita nggak cek ya karena memang teknologi itu tidak cepat bisa kita pahami ya kecuali kalau yang udah biasa dia udah tahu bahwa ya kalau dia lagi mendengarkan dia mute jangan dibuka ya. Baik, saya kembalikan lagi ke penjelasan Bapak Ibu. Kalau kita memberikan suatu gambaran abad 19 Samuel Hahnemann di dunia kedokteran, artinya bicara soal tubuh, nah sekarang bicara soal pikiran, itu juga harus bicara di abad 19. Ya, jangan yang satunya apel, yang satunya jeruk. Nah itu bukan apple to apple comparison, bukan perbandingan apple to apple. Makanya saya ambil perbandingannya, saya coba cari referensinya apa nih. Oh, pertama kali ya psikologi itu digagas oleh William James dari University of Harvard ya. Makanya dia dikatakan apa? The father of American psychologist dan dia dikenal dengan Harvard psychologist ya. Dia orang dari Harvard. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang selaku seorang psikolog yang bicara soal mind ya, pikiran ya, tadi yang dikatakan oleh Candace bahwa behind the science ya, the medicine itu adalah mind and body, pola pikir. Ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau kita bicara yang dikatakan oleh William James, dia katakan apa? The greatest discovery. Temuan terbesar ya, suatu temuan itu dikatakan discovery. Seperti halnya bagaimana Columbus menemukan benua Amerika. Itu dikatakan discovery, ya. Apa? The greatest discovery ya, temuan terbesar di abad 19 itu bukan pada physical science. Nah, coba ya, Bapak Ibu coba telaah ya. Psikolog mengatakan, dokter, memang betul kamu sekolahnya susah, mahal ya, perlu kepintaran tertentu. Tetapi itu bukan segalanya, kata orang psikologi. Tetapi, coba lihat apa kata dia tetapi. Ini kalau Bapak Ibu warna gelap ini saya rubah lebih gelap lagi, ini sama aja dengan saya kasih
bold ya, saya cetak tebal ini ya. The power of the subconscious mind dibentuk keyakinan. Keyakinan itu adalah belief, pikiran bawah sadar yang disentuh oleh keyakinan. Nah, di sini baru kita masuk nih, ya. Ada pengertian pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar. Karena ilmu-ilmu kayak gini, Bapak Ibu, itu sebelum saya belajar EFT, Hypno, NLP, saya belum dapat ilmu seperti ini. Apalagi saya selama ini belajarnya kan engineering ya. Tapi dengan belajar ini mulai kita memahami, oh seperti ini. Nah, jadi pikiran bawah sadar yang ditentukan dengan keyakinan, belief. Jadi kalau kita punya belief, ya, kata kunci yang pertama tadi saya katakan belief. Iman ya kalau kita bicara dalam keagamaan. Tiap orang dapat menggunakan power yang dapat digunakan untuk mengatasi berbagai masalah. Bodily healing ya, healing sekarang banyak orang bilang seolah-olah jalan-jalan ya, healing katanya ya. Sebenarnya ini artinya pengobatan terhadap tubuh kita. Financial independency, merasa ya tidak tergantung dengan duit ya. Walaupun kalau di zamannya Robert Kiyosaki ini dikatakan financial freedom ya. Tapi kita jangan terjebak dengan persoalan Robert ya. Karena di dalam Islam itu dia tidak mementingkan financial freedom. Yang dia pentingkan adalah bagaimana hatinya yang merasa cukup, qanaah ya, atau dia menjadi pribadi yang dikatakan ghina ya. Dia mempunyai batin ataupun hati yang kaya ya. Masalah harta yang kaya itu titipan Allah yang semestinya lebih banyak dia menjadi dermawan ya, bukan untuk diri sendiri. Tapi karena Barat banyak mempengaruhi kehidupan beragama di Indonesia, termasuk teman-teman yang di kalangan Islam, ya, itu menjadi pola hidup sekarang, ya, bahwa kita glamor dengan ya menjadi kaya, hebat, begitu ya, padahal jiwanya bermasalah, ya. Nah, jadi di sini financial independence ini, saya yakin maksud dari William James ini adalah dia tidak merasa butuh soal duit itu sebenarnya, ya. Jadi jangan dihubungkan dengan wah ini jadi ajaran William James nih, financial freedom ini sama dengan bagaimana Robert Kiyosaki dengan diistilahkan financial independence ya. Nah, kemudian spiritual awakening ya, berkesadaran terhadap oh ternyata ada spiritual spirit, ada sesuatu yang lebih dari kita dalam bentuk spirit yang lebih hebat. Dan kalau dalam kajian kita itu adalah Tuhan, agama ya. Bahkan kesejahteraan yang tidak terbayangkan. Hal ini dinamakan superstructure of happiness. Nah, jadi Bapak Ibu, EFT itu bermainnya di sini, ya. Subconscious mind disentuh oleh keyakinan. Kita bicara soal mind, ya. Tetapi karena kita umat yang beragama, kita tidak berhenti di situ. Kita mengutamakan hati kita. Makanya perwakilan emosi itu keperasaan, tapi sebenarnya kacamata hati ini yang harus kita bersihkan. Nanti ketika bicara sukses, itu akan nampak ya. Diskusi kita menuju ke sana, Bapak Ibu. Nah, sekarang apabila kita bicara tentang bagaimana sih pikiran bawah sadar itu, maka tentu harus dibuktikan dalam kajian ilmiah. Kan kita kan bicara evidence based ya, bukan ilmu psikologi energi, tapi energinya itu entah jin mana yang diundang gitu ya. Kita tidak bicara jin di sini. Kita bicara pengetahuan di mana sumber pengetahuan itu semua dari Allah. Karena Allah yang maha tahu ya. Jadi yang paling berpengetahuan itu adalah Allah. Kita belajar hanya sedikit, ya sebutir kecil dari di dunia kedokteran itu dia punya alat yang namanya EEG. EEG itu singkatan dari apa? Elektroencephalogram. Ya, di mana alat ini biasa kita dapat, Bapak Ibu? Itu biasanya alat ini dipasang kalau ada teman-teman atau saudara kita yang lagi ada di ICU, ya, agar perawat dan dokter bisa monitor gelombang otaknya, ya. Gelombang otaknya itu pada di fase kesadaran yang seperti apa, frekuensinya itu seperti apa. Jelasnya Bapak Ibu ya, maka ketika kita buka, ini bisa dikaji seperti halnya dengan fenomena gunung es. Ya. Pengkajian dari fenomena gunung es ini Bapak Ibu, itu memang sudah dimulai dari Freud. Jadi kalau kita bicara tadi misalnya William James, itu mengatakan subconscious mind, itu sudah dikaji dari Freud. Ya.
Freud pun sudah menggunakan fenomena gunung es. Kalau kita baru tahu istilah fenomena gunung es itu setelah nonton film The Titanic. Nonton film Titanic itu Bapak Ibu ada ceritanya tuh, ya kan? Orang udah keluar semua, tahu-tahu ada yang nangis gitu kan? Oh, jadi orang pada tegur, udah dek gitu ya. Kok nangisnya lama banget gitu kan? Kita semua udah selesai ya, udahlah pulang keluar gitu kan? Rupanya yang nanya nasehatin itu kan sekali lintas kan. Tapi ada benar yang memberikan perhatian. Kenapa sih dek kamu nangis? Itu katanya saya dijorokin dari balkon. Dia jatuh rupanya Bapak Ibu. Wajar aja dia nangis ya. Sakit badannya ya. Jadi bukan lantaran film Titanic ya. Nah jadi kembali lagi ke fenomena gunung es. Perhatikan Bapak Ibu. Di sini para kajian dari dunia baik itu kedokteran, psikologi, itu mengatakan apa Bapak Ibu? Kita punya pola pikir yang dikatakan konsep sadar, ya. Itu 5% ternyata, ya. Kebanyakan kita diprogram oleh yang dikatakan bawah sadar Bapak Ibu. Ini 95%. Sadar bahasa Inggrisnya konsep, bawah sadar artinya di luar dari kesadaran kita. Di luar dari kesadaran kita itu seperti sekarang. Saya bisa ngomong kayak gini Bapak Ibu ya. Itu ibaratnya bawah sadar. Coba kalau saya tidak punya pengetahuan sebelumnya. Saya tidak bisa menjelaskan seperti ini. Sama. Saya bisa bahasa Indonesia karena dari kecil ya saya dilatih pakai bahasa Indonesia. Coba saya berada di India. Saya mungkin pakai bahasa Indonesia susah. Karena dia tidak terprogram di bawah sadar. Jadi itu yang sifatnya menjadi autonomous ya, dengan sendirinya dia keluar. Ya. Nah, sekarang kita teruskan dulu biar jelas apa yang dimaksudkan sadar dan bawah sadar. Secara gelombang, sadar itu dikatakan beta dan terukur gelombang hertznya dari 14 sampai 100. Bawah sadar itu ada alfa, ada theta dan delta. Delta ini sudah menuju ke tidur Bapak Ibu, ya. Makanya dikatakan unconscious. Tetapi di mana kita berlakukan aksi saat ini, kita berada di subconscious, terutama di alpha. Kalau Bapak Ibu belajar hipnoterapi, dia di theta, ya karena dia sudah mendekati tidur. Makanya di sini ada dikatakan deep trance, trance-nya itu masuknya ke dalam deep. Jadi kalau Anda belajar hipno, Anda di theta. Anda tidak bisa lagi bereaksi seperti yang Anda mau, karena Anda sudah masuk ke theta. Jadi Anda distimulasi, ya, agar Anda masuk ke theta. Tapi kalau kita bicara dengan EFT, kita masih di alpha. Ya. Jadi kalau ketemu praktisi-praktisi yang kurang etis, Bapak Ibu aman kalau dengan EFT. Tapi kalau dengan hipno, kalau ketemu praktisi-praktisi yang tidak etis, Bapak Ibu harus hati-hati ya, karena Bapak Ibu tidak dibawa kesadarannya, ya. Nah, ini saya pernah sampaikan ini, teman-teman hipno marah ke saya. Kok Pak Edi ngomong hal yang itu sih? Ya, kita wajar aja kasih reminder ya, bahwa ya Anda kalau ingin mencari pengobatan itu ya cara-caranya harus Anda pahami dulu. Kalau Anda tidak dibawa kontrol diri Anda harus hati-hati. Harus tanya dulu praktisi itu benar nggak akhlaknya gitu ya. Karena ada yang belajar sama saya, itu ternyata dia punya dendam kesumat Bapak Ibu. Karena dia pernah dihipno ya, dia sama istrinya, di depan dia lihat istrinya diperlakukan tidak senonoh oleh si terapis ini. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena dia dibawa theta, dia sudah di trance. Dan dia betul-betul baru sadar sudah sampai rumah. Ya kan? Tapi dia mau marah, dia pikir, wah kalau saya marah saat itu mungkin saya udah bunuh orang. Dia tahan terus. Tapi akhirnya dia udah punya anak. Lama-lama dia nggak kuat, Pak Edi. Kemarahan saya itu masih ada, dia bilang. Saya udah coba tapping sendiri, tapi saya masih bingung gimana untuk melakukan pada diri saya sendiri. Nah itu. Jadi saya cerita itu, teman-teman hipnoterapi marah dengan saya. Saya katakan kita ketika belajar ya, kita harus bicara apa adanya. Ya, agar apa? Masyarakat tahu. Harus hati-hati gitu loh. Nggak usah kan yang hipnoterapi. Teman-teman yang rupiah juga banyak yang ketika akhlaknya bermasalah, walaupun dia baca ayat suci Al-Quran, tetap aja menjadi masalah.
Ya, saya pernah mendapatkan seorang wanita, alhamdulillah dia sudah nikah, ditemenin suaminya. Pak, ini saya udah 5 kali di Rukiah. Bayangkan waktu itu saya masih gadis, tapi 3 perukiah itu naksir saya diuber-uber gitu. Dikejar kejar kayak saya ini cewek apaan gitu. Nah, padahal dia perukia gitu loh. Apakah saya ngomong ini salah? Kan tidak. Hati-hati ya. Termasuklah EFT, siapa tahu yang jadi praktisi EFT juga otaknya cabul ya. Nah, ini harus hati-hati Bapak Ibu. Karena ketika kita berada di theta, kita tidak bisa ya berbuat apa-apa. Nah, itu kenapa EFT lebih aman, dia di alpha dan beta. Nah, persoalannya bukan di situ. Saya cuma sedikit mengulas karena saya anggap Bapak Ibu ini kan adalah agent of change ya. Jadi agen perubah itu harus membawa perubahan yang positif. Harus menjadi praktisi yang berakhlak ya. Jadi membantunya karena Allah. Boro-boro dia mikir mau cabul. Karena kalau tidak karena Allah, bismillah, ya dia akan melakukan yang terbaik karena Allah. Bayangkan Bapak Ibu, ketika kita dalam fase berinteraksi dengan lingkungan kita, itu informasi yang masuk itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, ini 2000 bit information per second. Tapi yang bisa kita simpan, ya, itu hanya 4 miliar, ya. Padahal ini setiap waktu ini. Jadi kalau kita bisa masuk banyak, wah itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah jadi kembali lagi, ini nanti kalau kita pelajari, ini ada filter. Bagaimana informasi yang tumpah begitu, itu tidak bisa disimpan begitu mudahnya Bapak Ibu. Ya, kalau dia begitu banyak, dia semua diterima di dalam memori kita, itu kita akan hang gitu loh. Jadi dia nanti di RAS ini, kita katakan logika, di dunia kedokteran itu adalah reticular activating system, ya, ataupun kalau dalam kajian Islam itu disinilah lapisan kolbu itu, ya, bagaimana hati itu mengatakan ya dan tidak, menolak yang buruk dan menerima yang baik, mestinya itu. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu, ini menjadi filter, ya, antara sadar dan bawah sadar. Filter ini, kalau kita bicara tentang development stages, bagaimana perkembangan manusia, mulai dari minus, kan kita ditiupkan nyawa itu kan di usia 3 bulan ya Bapak Ibu ya. Berarti 6 bulan, minus 6 bulan sebelum dia lahir 0 tahun, itu program udah mulai Bapak Ibu. Masuk ke sini program itu. Begitu ya. Dan itu berlanjut sampailah yang dikatakan dalam kajian Islam itu akil balik ya. Akil balik itu sekitaran 14 tahun, 15 tahun. Tapi dunia barat mengatakan di usia 17 sampai 21 Bapak Ibu ya. Nah, itu kapan-kapan kita belajar ya bagaimana perkembangan otak, bagaimana sistem informasi yang masuk, bagaimana pribadi itu bisa terbentuk ya, itu ada kajiannya lagi. Yang saya ingin gambarkan Bapak Ibu, program ini yang kita ingin jaga agar positif. Karena kalau program ini negatif, itu yang dikaji oleh Candace tadi, molecules of emotion. Jadi kalau emosi-emosi negatif itu tersimpan, dia menyebabkan penyakit Bapak Ibu. Nah itu kenapa diperlukan emotional freedom. Bagaimana emosi-emosi itu dijadikan positif ya, dalam kajian agama itu adalah tazakka. Bagaimana kita mensucikan jiwa kita. Dan itu bukannya suatu omong kosong Bapak Ibu. Rasulullah habis perang Badar begitu ya. Perang Badar itu termasuk perang peristiwa terbesar selain Uhud Bapak Ibu. Karena perbandingan pasukan ya 1:3. Ya, ada juga yang bilang 1:10 ya, 100:1000, ada yang bilang 300:1000, tapi saya lebih membaca referensi yang tepat itu 1:10 ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kembali lagi kita bicara di sini ketika sahabat sudah perang Badar begitu ya, dan menang waktu itu, Rasulullah ditanya sama sahabat, kita nanti masa depan akan ada lagi nggak perang yang terbesar, kata Rasulullah. Bukan kayak perang Badar ini yang besar, kata Rasulullah. Perang terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Hati-hati Bapak Ibu ya. Ini adalah ungkapan yang menjadi introspeksi diri kita. Bagaimana kita mengkondisikan jiwa kita ini.
mengkondisikan pikiran kita ini. Agar apa? Agar ini betul-betul kembali kepada apa yang dikatakan taufikullah, ya. Dapat hidayah, dan hidayah itu kita lakukan agar apa? Allah ridho kepada kita. Ridhonya Allah itu, ketemunya itulah dikatakan taufik. Ya, kita mendapatkan taufiknya dari Allah. Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Nah, inilah yang menjadi esensi kita. Walaupun kita belajar IFC, Bapak. Sekarang kita kupas tentang bawah sadar, ya. Fungsi bawah sadar itu apa saja sih? Banyak sekali. Jadi kalau kita punya kebiasaan itu program bawah sadar, ya. Kalau kita suka baper, bawa perasaan, ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sedih, dikit-dikit cemburu, ya. Itu fungsi bawah sadar semua. Termasuklah keyakinan yang kita kenal dengan values, belief, kalau dalam kajian barat, ya. Kalau di dunia kita, dunia agama, ya termasuk keyakinan kita kepada Allah, keyakinan tentang kehidupan, begitu ya. Nilai-nilai yang harus kita terus bawa, yang kita katakan fitrah based, begitu ya. Kemudian persepsi, bagaimana kita mempersepsikan tentang dunia, mempersepsikan tentang LPC dengan program D1-nya. Kalau kita positif, maka kita positif. Tapi kalau kita biasa negatif, apaan nih, banyak negatifnya, ya. Itu pikiran bawah sadar. Kepribadian, ya. Bagaimana yang dikatakan personality, attitude, itu bagian dari program bawah sadar. Intuisi, orang yang muda dapat intuisi, itu juga program bawah sadar, terlatih. Memori itu bawah sadar, termasuk kreativitas, katanya. Jadi kalau kita katakan, oh saya kurang kreatif, ya program bawah sadarnya aja yang diperbaiki. Wah, saya mah suka lupa, jadi perbaikin aja program bawah sadarnya, ya. Oh ya, itu saya kurang tajam, perbaiki program bawah sadarnya. Kepribadian saya, kata orang, jengkelin, bukan gemesin, jengkelin, ya. Bikin orang jengkel, gitu ya. Perbaiki, gitu ya. Kebiasaan negatif mungkin di ruangan ini, bapak-bapak ya yang masih suka merokok, itu kebiasaan negatif, itu perbaiki, ya. Nah, emosi perasaan ibu-ibu nih, ya, yang suka cemburuan begitu, ya. Nah, itu diperbaiki, ya, agar tidak gampang cemburu. Doa sama Allah, Allah lebih maha cemburu, ya. Jangan sampai nanti kita dites, diuji dalam bentuk yang kita sudah lebih berat lagi, begitu loh. Nah, keyakinan. Ya, baik. Saya teruskan, Bapak Ibu. Jadi kembali lagi, ya, ini semua program bawah sadar. Nah, bagaimana dia bekerja? Bekerjanya sangat dahsyat, Bapak Ibu. Ini ada satu film yang saya putar, ya. Ini kalau Bapak Ibu telaah film ini, maka kita juga kadang-kadang mengalami hal yang sama. Karena apa? Itu di luar dari kontrol kita. Nah, coba kita lihat filmnya, ya. Kita tonton filmnya. Bentar, saya cek dulu. Suaranya sudah, ya. Baik, suaranya sudah, Bapak Ibu, ya. Tinggal Mohon maaf, Dokter Edi. Ya. Dokter, saya coba unmute all nih, Dokter. Coba sebentar, Dokter. Ya, ini udah bisa belum, Dokter? Saya nggak bisa lihat karena saya bukan co-host, ya. Jadi nggak bisa lihat. Kalau saya co-host, saya bisa lihat itu jadiannya. Tapi nggak apa-apa, kita udah mau selesai juga, ya. Baik, teruskan. Bentar, ya, jadi saya putarkan lagi filmnya dari awal, ya, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu coba lihat, ya. Ini kan lagi asik ngobrol di atas padang pasir, ya. Saya nggak tahu nih profesinya apakah supir atau mereka yang lagi jalan-jalan, ya. Tapi kalau kita lihat mobilnya gede-gede, bisa jadi supir, ya, bawa mobil truk gitu, ya. Coba kita lihat, lagi asik ngobrol, apa yang terjadi, Bapak Ibu. Saya putar dari awal lagi, ya. Memang tidak ada artinya, karena ini bahasa Arab, nggak ada yang terjemahkannya, Bapak Ibu, ya. Tapi nanti kalau ada yang bisa ngerti, tolong bantu saya apa artinya, ya. Coba kita lihat filmnya aja, bukan apa yang dibicarakan. Ya, selamat menyaksikan. Ya, ada binatang apa ini? Perhatikan, binatang apa ini? Apa reaksinya?
Ya, Bapak Ibu coba perhatikan ya. Bisa saja kita menghadapi peristiwa seperti ini. Binatangnya nggak ngapa-ngapain, gigit kagak, belit kagak. Tapi ini pingsan. Yang lebih jauh dari itu kabur, Bapak Ibu. Kenapa gitu ya? Nah, inilah kerjanya pikiran bawah sadar. Jadi kalau bawah sadar kita positif, Masya Allah. Tapi kalau bawah sadar kita negatif, nah ini yang harus kita program ulang, Bapak Ibu. Salah satunya dengan EFT. Jelas sampai di sini ya. Jadi hal-hal yang seperti ini, yang tadinya takut dengan ular, yang dikatakan fobia, itu bisa berani. Cepat dalam hitungan menit, insya Allah. Ya. Nah, jadi kita jangan biarkan ketakutan-ketakutan kita kepada makhluk. Karena selama ini banyak sekali klien saya takutnya sama makhluk. Takut suaminya begini, takut anaknya begitu. Gimana kalau anak saya begini, Pak? Gimana kalau suami saya begini, Pak? Kok itu yang ditakuti? Gitu. Dia tidak takut pada diri dia, bagaimana dia nanti berhadapan dengan Allah kalau dia tidak taat pada Allah. Itu mestinya yang harus jadi pembelajaran. Tapi sekarang kita dengan development kita, perkembangan kita diajarin dari kecil ya. Ada Pak Polisi nanti ditangkap loh. Kalau nggak makan di situ ada momok. Ya kita ditakutin yang kayak gitu gitu. Akhirnya itu menjadi program bawah sadar kita. Bahkan anak-anak, jangan makan es krim. Kalau makan es krim nanti batuk. Benar, makan es krim jadi batuk. Jangan mandi hujan nanti demam, pilek. Ya udah. Ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Ya, itu yang jadi persoalan gitu ya. Nah, ini adalah program bawah sadar. Program bawah sadar itu bagaimana kisahnya? Tadi dikatakan kita berhadapan dengan lingkungan kita. Ketika dalam perut ibu kita aja, ibu kita yang sudah ada dalam lingkungan yang senantiasa berdekatan dengan kita. Ini yang dikatakan stimulus eksternal. Ya, yang paling dekat itu adalah orang tua, teman, guru. Ketika kita udah mulai besar, mulai pelajaran. Ya, sedikit dewasa, mulai majalah, film. Nah, sekarang yang jadi masalah, orang tuanya kurang berperan, anak kecil udah dikasih itu HP. Nontonin itu film-film itu yang ada di HP. Ya, memang awalnya ya film-film yang untuk anak-anak. Tapi mereka kurang kasih sayang karena itu dijadikan alat ganti. Nah ini bahaya Bapak Ibu, hati-hati ya. Nah kemudian panca indera kita sebagai sensor kita kepada dunia luar itu akan masuk ke pikiran sadar yang dikatakan conscious mind. Kemudian dia ada filter ya. Reticular activating system yang kita katakan rasio, akal kita, atau perasaan kita yang kita katakan kolbu, ya, yang memfilter setiap informasi dan bekerjanya ketika kita sudah dewasa. Bagaimana kita betul-betul menerima itu usia sampai 6-7 tahun, ya. Jadi kalau 6-7 tahun, sebelum 6-7 tahun kita banyak program negatif, itu kita nggak tahu apa-apa. Karena kita nggak bisa nolak, tidak ada pilihan pada usia itu. Ketika sudah mulai 6-7 tahun, mulai kita belajar untuk memilah dan memilih. Ketika dewasa, kita sudah mestinya punya akal untuk memilah dan memilih. Ya, jangan terbawa program masa lalu. Nah, inilah yang jadi pikiran bawah sadar, Bapak Ibu. Yang mana jadi masalah kalau programnya negatif? Ya, dampaknya bisa tadi akhlaknya tidak terpuji, bahkan tubuhnya pun dan mental ataupun secara kejiwaannya punya masalah, dikatakan mental illness ataupun physical illness, ya, penyakit fisik. Dan ini ada film satu lagi Bapak Ibu sebagai penutup kuliah kita ya, karena ini sudah mendekati jam 10 nanti perlu tanya jawab gitu ya. Betapa pikiran bawah sadar itu betul-betul secara otonom ya. Ya, film ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan ada seorang yang lagi memperbaiki listrik ya. Karena mungkin kurang cahayanya, temennya bantu pakai senter begitu ya. Nah, kemudian dia sambil makan pisang ya. Mohon maaf, ini bukan saya ngajarin pakai tangan kiri ya. Ini karena filmnya kayak gitu, tapi jangan, waduh Pak ini kok nunjukin film makan pakai tangan kiri gitu ya. Nah, ini dia lagi makan pisang ya. Karena kalau makan pisang kan sebenarnya asik ya. Tapi ketika terjadi sesuatu itu akan berbeda reaksinya ya. Coba kita tonton filmnya.
on his friend, Bob inadvertently discovered a perfect method to see whether or not your best friend is a wuss. Why? Saya udah nonton berkali-kali masih ketawa ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Ternyata tadi kalau kita lihat di sini, temennya ini ternyata jahil ya Bapak Ibu ya. Coba lihat ya. Dia seneng banget tidak ganggu temennya ya. Temennya kesel ya. Sampai dia mengatakan suatu kata-kata yang kurang pas gitu ya. Dan coba lihat pisang yang dia makan, dia tumpukan itu ke muka temennya. Temennya karena memang dia bersalah, tetap aja dia ketawa ya. Nah, itulah Bapak Ibu penjelasan di awal pengenalan soal EFT gitu ya. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan saya kembalikan ke Pak Asep ataupun ke Mbak Berliana untuk sebagai moderator ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dosen kita Bapak Dr. Edi yang telah memberikan materi pada malam hari ini. Mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, kalaupun nanti ada yang mau bertanya, paling kita hanya 2 pertanyaan saja ya karena waktunya sudah melebihi. Tapi kalau memang tidak ada, saya cukupkan mungkin sampai di sini untuk materi pertama ini. Tapi kalau ada yang bertanya, silakan saya buka pertanyaan untuk 2 orang bertanya. Nanti biar langsung Pak dosen yang akan memberikan jawabannya. Silakan Bapak dan Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan. Bu Lisa mau bertanya, silakan Bu Lisa langsung kepada Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit maksudnya itu dari tadi saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Edi. Titik poinnya yang saya tangkap adalah bagaimana kita mengatur mindset kita terhadap suatu penyakit. Apakah benar Pak yang itu dilandaskan pada keyakinan seperti itu? Halo. Gimana Pak Asep? Langsung saya jawab. Pak Asep. Silakan Bapak langsung Ya. langsung menjawab. Baik, tadi yang bertanya Ibu Liza ya. Iya Pak. Iya, terima kasih Bu Liza. Jadi begini kita, ketika kita bicara di awal ya, ini kan masih pendahuluan tentang sehat ya, tentang sehat secara holistik ya Ibu ya. Nah, ketika kita bicara sehat secara holistik ya, inilah yang barusan kita bahas, tapi sedikit demi sedikit saya udah kasih masukan ya, beberapa kesimpulan soal belief, soal menjaga mindset ya, termasuk hati kan. Mindset itu kan selama ini kan bicaranya di akal gitu ya. Nah, nanti kita masuk lagi dulu ke sukses. Kita belum sampai bicara ke EFT-nya ya. Tapi esensinya sudah saya mulai kasih gitu loh. Jadi andai kata kalau kita bicara ruang lingkup pertanyaan, itu tidak langsung bicara soal ke situnya, bicara soal sehat holistik itu seperti apa sih gitu loh. Masih ke sana ruang lingkupnya. Kenapa kajian mengungkapkan seperti itu gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kita kan dapat kuliah itu kita langsung pengen langsung ke ujung ya. Wah gitu ya kesimpulannya. Kesimpulan itu ada nanti Bu. Sabar ya. Jadi ini masih proses introduction sehat secara holistik. Walaupun Ibu udah jawab dengan betul itu. Oh, kalau gitu kesimpulannya ini Pak Edi ya. Nah, ini orang cerdas nih. Ibu Liza ini orang cerdas ya. Memang yang namanya Liza itu cerdas-cerdas ya. Alhamdulillah. Tapi ya tolong pertanyaannya masih seputar pembicaraan kita tentang sehat secara holistik ya. Bagaimana tubuh berkomunikasi gitu ya. Nah, tapi kalau cerdas ya tadi udah nyimpulin sendiri. Jawabannya ya betul Bu ya. Insya Allah kalau kita bisa mengkondisikan pikiran dan keyakinan kita, insya Allah kita sehat Bu. Cuma persoalannya
dengan EFT apa gunanya? Oh iya, tadi saya sebut ada orang yang udah belajar sampai tingkat trainer pun, ya, dia nggak bisa bantu diri dia sendiri, dia perlu terapi. Karena kadang-kadang kalau kita belum biasa ngerjain gitu ya, walaupun ilmunya kita tahu, kita belum biasa bagaimana mengolahnya. Sekarang, Pak, apakah beres kalau orang sudah beriman, dia sudah bergelar ustadz ataupun ustazah, atau dia pendeta, atau dia juga kalau di kalau di agama Buddha itu misalnya dia apa sih namanya ya, biksu begitu ya. Ternyata Bapak Ibu, saya banyak ketemu teman-teman ya di kalangan ustadz, di kalangan pendeta, di kalangan biksu. Mereka juga manusia biasa. Ya, secara keilmuan mereka bagus gitu. Tapi mereka tidak sadar, ada bawah sadar mereka yang akhirnya mereka tetap konsultasi ya kepada orang yang memahami ilmu-ilmu seperti ini. Pak, bukankah Al-Qur'an itu asyifa? Ya, nah itu nanti penjelasannya lebih lanjut lagi, Bu, ya. Jadi kita masih bicara di tatanan tentang kesehatan holistik dulu ya. Baik, saya kembalikan lagi ke Pak Asep. Terima kasih Bu Liza. Ya, terima kasih Pak dan Bu Lisa. Mohon Bu Lisa untuk sementara apa namanya puas dulu gitu atas jawaban dari Pak Dokter tadi. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pak Suharyo Mulyono untuk memberikan pertanyaan, dan nanti apabila ada beberapa orang yang tidak bisa pada malam hari ini untuk bertanya, nanti kita ada ruang nanti khusus untuk bertanya. Silakan Pak Suharyo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Edi ini masih posisi di perjalanan sambil mendengarkan tadi, mungkin kurang konsen sekali, dan ya sedikit sepintas bisa saya terima Pak Edi, terima kasih ilmunya. Dan ingin saya tanyakan tadi kan kalau salah ada gelombang alfa, beta sama theta kalau salah Pak Edi. Mungkin ya, bisa diulangi atau mungkin dijelaskan bagaimana tentang gelombang alfa, beta, theta, sehingga dan juga mungkin pengkondisian sehingga tadi kalau salah pada gelombang theta terkena hipnoterapi atau hipnosis sehingga orang bisa nggak sadar atau nggak mengingat sesuatu, nggak bisa bereaksi gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, baik. Terima kasih Pak Suharyo ya. Saya kembali ke slide ya Pak ya. Jadi ketika kita bicara soal gelombang tadi, ini kan poinnya kan saya ingin menjelaskan satu bahwa ini adalah satu kajian dari dunia kedokteran ya dan juga dunia psikologi bahwa kita itu memang bekerja, otak kita bekerja pada beberapa gelombang ya. Kayak hari ini kita itu bekerja kebanyakan di alfa. Bapak menikmati ya perkuliahan ini gitu ya. Tapi ketika Bapak tidak konsentrasi, terganggu oleh apakah anak, ataukah istri atau suami gitu, Bapak kembali ke beta gitu. Nah itu tadi, di perjalanan saya terganggu. Nah bermainnya di sini, di beta dan alfa. Dan ini wajar. Ya. Nah persoalannya, saya kan ingin mengatakan bahwa kenapa kita itu ingin melakukan nanti di dalam EFT, itu kan ya esensinya yang ditanya Ibu Liza tadi ya. Bagaimana kita ingin menyelesaikan emosi negatif. Nah ini kita masuk ke alfa nanti waktu kita dilakukan tapping itu EFT itu. Jadi kita modalitasnya itu kita pada yang dikatakan light. Light itu artinya ringan ya. Light trance. Trance itu artinya orang sudah masuk ke bawah sadar. Tetapi kalau kita menggunakan hipnoterapi itu namanya deep trance. Dia berada di theta. Bedanya kalau orang di theta, dia bisa melihat kejadian, tapi dia tidak bisa bertindak. Karena apa? Karena kesadaran dia, artinya kalau kita bicara perintah otaknya itu, ya, otak sadarnya itu sudah tidak mampu melakukan sendiri. Dia hanya bisa melihat, karena dia udah di theta. Theta ini mendekati seperti orang sudah mulai masuk ke koma, ya. Koma itu di delta, Bapak Ibu. Itu namanya deep trance, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kan Bapak Ibu tadi tidak memperhatikan ini. Ini yang saya harapkan Bapak Ibu akan bertanya pada saya. Tapi rupanya tidak diperhatikan ini. Ya.
Sebenarnya kalau program kita positif, Bapak Ibu, jiwa kita tenang, kita itu berada di alfa dan theta itu nyaman. Kapan kita di theta? Oh, kalau kita lagi khusyuk, ya, hanyut, ya. Itu saya sering kalau lagi baca, ya. Itu lingkungan saya, apakah anak saya, apakah istri saya, atau teman saya kerja, tegur saya nggak sadar karena saya udah theta. Itu khusyuk itu theta gitu. Itu namanya flow kalau dalam kajian psikologi. Nah, itu kalau di dalam dimensi kita. Tapi kalau dalam dimensi terapi, kita selalu mengajak orang di alfa. Agar apa? Agar dia bisa berinteraksi dengan kita. Nah, itu yang tadi saya katakan, ya. Nah, jadi pertanyaan Pak Suharyo tadi, ya, artinya kita itu bermain di 4 ini, Pak. Bahkan kalau misalnya saya mengajarkan ilmu yang dikatakan mindfulness, ya, orang-orang yang super kreatif, orang-orang yang terus saja dia punya antusiasi untuk melakukan suatu yang saya katakan di agent of change. Ini ada satu lagi gelombang, Pak, di atas ini. Tapi ini belum saya bisa jelaskan di sini, ya. Itu namanya gelombang gamma, Pak. Ya, tetapi kalau kita ke sana nanti lebih detail lagi penjelasannya, lebih dalam lagi. Jadi sebenarnya ada 5. Ada gamma, ada beta, ada alpha, ada theta, ada delta. Nah, kenapa di ICU suka memonitor? Karena kalau dia sudah mulai ke 0, lurus ya Pak ya, tidak ada lagi denyut jantung ya, ataupun gelombang, itu dia udah mati, meninggal. Ya, karena delta itu pada orang lagi koma itu di 0,1 sampai 3,9. Sama dengan orang tidur. Orang koma di sini. Makanya kalau kita lihat pertunjukan uyak-uyak dulu ya, yang bikin soal hipno itu heboh, karena itu hipno stage ya, itu kan orang nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh apa aja dia ngikut, karena dia berada di theta. Nah ini menariknya Bapak ya. Jadi itu yang bisa saya tambahkan dari penjelasan yang ditanyakan Pak Suharyo. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak dan Pak Suharyo. Mungkin ini satu pertanyaan lagi ya, karena sudah kadung mengangkat tangan. Silakan Bu Ai Herlina untuk bertanya. Dan ini terakhir ya untuk yang lain. Silakan Bu. Ya, Pak dosen, saya bingung mau dokter apa Pak dosen ya. Saya ingin bertanya satu saja, singkat padat jelas. Di usia 65 tahun, orangnya egois, emosional, keras kepala, apakah masih bisa disembuhkan? Karena ada rasa kasihan gitu, tidak bisa menikmati hidupnya. Itu saja, terima kasih. Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya. Baik, terima kasih ya Bu Erlina ya. Jadi Ibu Adriati, Ai Herlina ibu saya. Adriati. Jadi Ibu luar biasa ya. Artinya baru dapat pendahuluan aja niatnya sudah ingin apa ya, membantu sesama ya, apalagi orang yang sudah usia lanjut ya. Jawabannya insya Allah bisa Bapak Ibu ya. Karena setiap pribadi itu menginginkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah ya. Jadi kalau dia masih ego dirinya, kemudian masih mengikuti hawa nafsu untuk marahnya, begitu ya. Apatah lagi yang kita katakan akhlaknya kurang terpuji gitu ya. Insya Allah Bu. Insya Allah. Karena apa? Karena itulah cara-cara yang itulah ya kenapa saya senang lagi diundang di forum LPG ini, karena inilah cara-cara kita untuk melakukan tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ya, jangan kita punya ilmu itu tidak mengajak orang ke dalam tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Ini ada kisah ya Ibu Bapak, itu kenapa tadi saya tidak mendiskreditkan siapapun, saya hanya cerita bahwa kita itu manusia biasa. Kenapa saya katakan kita itu manusia biasa? Ada seorang ustazah, ya, didampingi sama ustaz, datang ke klinik karena ustazah ini dia menderita kanker stadium 4. Sudah dioperasi kedua payudaranya. Dan dia melahirkan anak yang ke-6. Dia masih punya bayi. Tapi Bapak Ibu, karena dia manusia biasa, tingkah laku ataupun perangainya, walaupun dia dikatakan ustadz, tapi dia dengan suami tidak pernah dengar apa keinginan suami.
Ya, dengan anak-anak dia pemarah. Di kelas walaupun dia guru agama, juga ya kesan dari suaminya juga tidak begitu disukai anak-anak, ya, karena perilakunya kasar gitu ya. Padahal dia ustazah, guru agama. Nah, pas ketemu saya, ternyata ketika kita pelajari masa kecil dia, subhanallah ya, dia ditinggal orang tua yang bercerai, bapak ibunya masing-masing hidup dengan suami dan istri yang baru, dia ditinggal sama kakeknya. Ternyata kakeknya juga kejam, ya. Dia menghadapi hidup yang kejam dengan kakeknya. Dia kabur dari rumah kakeknya ke rumah pamannya. Pamannya juga kejam. Bayangin Bapak Ibu, dia betul-betul kurang cinta kasih, kurang bimbingan, begitu ya. Dia masih bersyukur bisa sekolah, bahkan jadi guru agama lagi. Tapi walaupun dia punya pengetahuan, tapi bawah sadar dia yang mengkondisikan dia, dan dia tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Bahkan penyakit kanker pun sudah membuang dua payudara dia, karena itu kalau tidak dibuang, kankernya akan menyebar dengan cepat. Yang menjadi pelajaran buat saya, Bapak Ibu, ketika saya lakukan terapi, ya, itu suaminya injek kaki saya, ustadznya ini. Pak Edi, ini kata-kata Pak Edi sama dengan kata-kata yang sering saya ungkapkan. Tapi selama ini dia nggak dengar Pak Edi. Nah, ini pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Pak Suharyo tadi. Ketika orang tidak diterapi, ya, RAS-nya itu nutup. Nggak mau terima dia perkataan si suaminya, siapapun itu. Tapi ketika diterapi, masuk ya ke bawah sadar dia. Itulah dia menangis. Dia memaafkan masa lalu dia, ya. Semua mulai dari orang tua, kakeknya, pamannya, semua ya orang-orang yang terlibat dalam kehidupan dia yang pahit. Bayangin Bapak Ibu, si Ustadz ini cerita ke saya, Pak Edi pulang dari terapi, dia bersujud minta maaf sama saya. Dulu kalau dia sakitnya menyerang, dia bilang, itu dia teriak-teriak, borok-borok dia nyebut nama Allah. Tapi setelah diterapi, Masya Allah Pak Edi, ya, di tengah sakitnya keluar zikir-zikir ya, mulai dari Subhanallah, Alhamdulillah. Ternyata ajalnya memang tidak lama berselang dari saya terapi. Ketika saya mengucapkan bela sungkawa ketika istrinya meninggal, si ustadznya malah, Pak Edi kapan ada kelas, saya mau ikut. Saya punya anak 6 yang harus saya hadapi dengan sabar, dia bilang. Saya senang lihat istri saya meninggal dengan husnul khotimah. Ya, itu atas petunjuk Allah saya bisa ketemu dengan pendekatan yang sederhana ini. Kalau tidak, walaupun dia guru agama, wallahu alam dia bilang. Tapi Allah beri petunjuk melalui ya cara-cara seperti ini. Nah itu Bu Adriati ya. Saya cerita ini bukan membesar-besarkan, itu adalah fakta yang saya hadapi. Ya. Jadi kita kadang-kadang menghadapi pasien ataupun klien, kita udah tahu ini terminal doa, kalau istilah Dr. Hussam itu. Ini orang udah nggak lama lagi ajalnya. Tapi Masya Allah, banyak yang datang ke kita, itu laporannya ketika sudah meninggal, husnul khotimah. Ya, karena apa? Sudah bersih, ya, sudah bersih-bersih dia. Banyak yang cerita serupa yang saya alami, dan semua mengatakan, keluarganya mengatakan Alhamdulillah, ya. Di akhir-akhir hayatnya, dia mensucikan jiwanya yang selama ini dia bingung bagaimana cara membersihkan dengan cara-cara yang umum diketahui orang gitu. Wallahu alam. Terima kasih Bu Adriati. Ya, sama-sama Pak. Karena kebetulan beliau juga melebalkan dirinya psikiater, tapi tidak menikmati hidupnya. Astagfirullah. Ya, coba dibantu ya, insya Allah. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang saya tadi janjikan, jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila masih ada yang akan bertanya, dan di chat juga ada yang bertanya, tetapi saya catat, karena pada malam hari ini waktu sudah menunjukkan jam 22:06, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para peserta yang hadir. Insya Allah nanti pada pertemuan berikutnya akan diberikan waktu lebih untuk memberikan pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian. Pertemuan pertama ini adalah merupakan introduction, ternyata dari introduction ini banyak yang bertanya. Terima kasih.
kasih kepada semuanya. Dan terima kasih kepada Pak dosen yang sangat luar biasa untuk materi pembukaan ini. Saya ucapkan terima kasih, semoga Bapak tetap sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, para peserta didik yang saya banggakan, marilah kita tutup untuk acara perkuliahan pertama pada malam hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhzil mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bila masyarakat fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf. Assalamualaikum. Selamat beristirahat Pak, mudah-mudahan kita Pamit ya, makasih. Jinep, terima kasih. Bermanfaat. Bajunya. Terima kasih. Tidak ada sesi foto bersama ya. Ya, ada foto bersama. Oh, siap. Silakan Pak untuk sementara berfoto bersama dulu, dibuka Screenshot bersama. Iya. Foto bersama. Bentar Pak. Ya, silakan dibuka kameranya untuk yang pertama dulu. Yang pertama dulu. Oke. Yang kedua. Mana Abi? Abi. Mana Abi? Yang ketiga. Silakan yang ketiga. Dibuka. Ya, keempat. Ya, oke. Terima kasih kepada semuanya. Selamat beristirahat.